sahabat Scripture Union Indonesia. Selamat sore Ibu Bapak, teman-teman terkasih. Apa kabarnya di sore hari ini? Di hari Jumat di tanggal 10 Mei 2024. Saya, Restu Santoso, kembali hadir menyapa kita semua saat ini selama 1 jam ke depan di dalam program Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Saat ini kita akan ditemani narasumber kita, yaitu Bapak Pastor Christopher C. Tapiher. Beliau adalah teaching pastor di GBI Wine International Church. Selamat sore Pak Christopher. Selamat sore, Bu Restu. Apa kabarnya Pak hari ini? Puji Tuhan, sehat. Walaupun Sehat lagi ya. sibuk, lagi UAS. Oh, jadi lagi masa-masa stres nih? Apa lagi masa bahagia? Atau lagi libur? Lumayan, lagi stres karena minggu depan. Jadi, hari ini juga ada deadline paper. Makanya kayaknya Ah, jarang ada yang ikut dari STTRI. Biasanya pada ikut. oh. Ini kan temanya Oh. sebenarnya banyak yang masih single juga. Tapi mereka lagi deadline paper, jadi kayaknya pada nggak join. Jadi hektik semua nih ya, lagi Ya, chaos nih dengan lagi tugas ya. lagi seru lah, lagi seru. Lagi seru, oke, lagi bergumul nih di dalam paper demi paper. Betul, Oke. betul, betul. Baik, terima kasih loh Pak Christopher untuk kesediaan Bapak menjadi narasumber di acara kami ya di tengah-tengah kesibukan dan kesetresan yang membuat paper gitu ya. Oke, Ibu Bapak terkasih, teman-teman semuanya, topik kita pada sore hari ini adalah tentang relationship, journey to the future. Nah, tadi Pak Christopher sudah menyinggung nih kalau misal kita lagi single, pas banget temanya gitu. Tapi sepertinya kata relationship ini terkadang hanya sebuah status gitu ya di medsos seperti di Facebook, kemudian di IG kita gitu. Tapi itu menjadi suatu hal yang penting karena siapa sih yang mau sendirian gitu ya. Tapi apakah benar relationship itu hanya sekedar status? Nah, hari ini kita mau lihat apakah sebenarnya hanya sekedar status atau ada hal yang mau kita gali lebih dalam bahwa relationship itu adalah tentang kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Yuk kita mempersiapkan diri, khususnya kalau kita ada pasangan, ayo kita mau ikut serta di dalam materi yang pasti akan bagus ini, yang nanti akan dikupas oleh narasumber kita, Pak Christopher. Baik, sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, hari ini kami berkumpul walaupun secara online melalui Zoom meeting ini. Kami percaya Engkau bekerja melalui kami. Engkau menghadirkan kami semua bersama-sama untuk mendengar materi mengenai status ataupun hal yang berhubungan dengan relasi, yaitu relationship. Bersama dengan Pak Christopher Tapiheru. Hari ini beliau akan mengupas dan menggali hal itu. Sehingga hal ini tidak menguap begitu saja, tetapi materi ini akan berguna, terutama kami akan menjalin cerita dan kasih kepada sesama. Berkati perangkat yang kami gunakan, terlebih lagi Engkau memperlengkapi narasumber kami, Pak Christopher. Di dalam namamu Kristus kami memohon. Amin. Pak Christopher, sesi pertama ini kami serahkan kepada Bapak. Silahkan. Ya, selamat malam teman-teman semua. Thank you Selamat buat malam Pak Christopher. ya semangat sekali ini orang yang saya kenal. Ya, saya Christopher Tapiheru, salam kenal buat semua yang baru kenal, baru tahu gitu ya. Saya melayani di GBI New Wine International Church, jadi bukan wine doang. Tadi New Wine anggur baru, Oh, jadi kurang new. It's okay. New Wine International ini. Church sebagai teaching pastor dari 2015. Eh, Tadinya saya otodidak, belajar teologi sendiri dari baca Alkitab, makanya Scripture Union Indonesia bukan asing bagi saya. Saya cukup diberkati dari pelayanan Scripture Union dan adalah produk dari baca Alkitab, belajar Alkitab. Dan karena dipercaya jadi teaching pastor, saya terbeban untuk belajar lebih lanjut, makanya lagi ambil S2 teologi di STTRI, dan juga adalah rekan dari Scripture Union juga yang suka kerja sama bareng. Jadi saya senang bisa ada di sini, sebuah kehormatan bagi saya untuk berbagi. Ya, berbicara tentang relasi, tentunya kita kenal satu ayat yang suka dikerdilkan artinya. Jadi cuma tentang jodoh atau pasangan hidup, yaitu Kejadian 2 ayat 18. Ya, Kejadian 2 ayat 18, eh, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi dari sebelum dosa masuk, ketika semuanya masih baik-baik saja, bahkan bukan hanya baik-baik saja, tapi bahkan sangat baik, seperti dari kata-kata Tuhan sendiri melihat apa yang Dia ciptakan.
ada sesuatu yang nggak baik yaitu manusia sendiri. Artinya kita perlu relasi. Nah, ayat ini suka dikerdilkan jadi cuma sekedar tentang jodoh. Jadi kesannya kalau jomblo tuh dosa gitu. Padahal enggak. Ayatnya bukan tentang itu. Ayatnya tentang kita harus punya relasi. Ya nggak boleh sendirian. Kalaupun masih single, belum punya pasangan, belum ketemu jodoh, jangan sampai sendirian. Harus punya komunitas, harus punya teman, harus punya sahabat, dekat sama keluarga. Dan itu menggambarkan betapa pentingnya relasi. Tapi dari semua relasi itu ada, hubungan pertama yang manusia miliki adalah dengan Tuhan. Ya, menarik adalah Adam, kita tahu digambarkan hubungan dengan Tuhan sangat harmonis. Nah, dari keharmonisan itulah Tuhan mempercayakan Adam untuk punya relasi yang lain dengan sesama manusia. Ya, pertama dengan Tuhan, berikutnya dengan alam, dan baru habis itu Tuhan percayakan dengan sesama manusia, makanya diciptakan Hawa. Yang pertama diciptakan untuk sebagai penolong baginya. Eh, Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, Bahasa Indonesia Masa Kini, atau dulu dikenal BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari, itu dicatat sebagai teman yang cocok untuk membantunya. Jadi secara literal tertulis itu tentang teman, tentang relasi, eh, bukan asmara melulu gitu ya. Jadi nggak dikerdilkan. Sekali lagi, jomblo itu nggak dosa. Jadi kalau masih ada yang jomblo, it's okay. Ya kita eh, beberapa tokoh yang kita kagumi dan bahkan sentral buat kita single. Rasul Paulus misalnya, ya. Eh, Yesus sendiri ketika jadi manusia ya nggak berelasi secara asmara. Jadi sekali lagi jomblo bukan dosa. Tapi kita akan bahas tentang hubungan kali ini relasi setelah kita beres hubungannya dengan Tuhan dan beres hubungan kita dengan orang-orang paling dekat pertama yang dipercayakan sama Tuhan, yaitu keluarga kita. Ketika kita keluar dari rahim ibu kita, orang-orang di sekeliling kita itu yang paling dekat itu orang pertama yang harus kita beres berelasi dengan mereka sebenarnya. Ya ini bicara tentang kayak Yerusalemnya kita lah. Ya makanya di Kisah Rasul 1 ayat 8, satu ayat yang terkenal tentang ketika Yesus belum naik ke sorga bilang kita akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kita dan kita akan jadi saksi, harus jadi saksi pertama di Yerusalem dulu. Ya hampir semua pemberita firman selalu mengkhotbahkannya digambarkannya sebagai itu pertama Yerusalem itu kayak keluarga kita. Baru lingkupnya ketika kita udah beres sama keluarga kita, lingkupnya diperbesar ya Yudea, Samaria, itu mungkin lingkungan kita, tempat kita tinggal, terus diperbesar lagi ke tempat kita sekolah, kuliah, kerja, itu lingkupnya diperbesar sampai akhirnya ujung ujung bumi. Ini kalau ada suara-suara goib ini suara anak saya yang paling kecil, jadi eh, mohon dimaklumi gitu ya. Dan berbicara tentang asmara, karena relasi ini yang kita akan obrolin pasti arahnya ke sana. Karena orang kalau ngomongin relasi pasti larinya ke situ. Padahal sekali lagi yang pertama harus beres adalah dengan Tuhan. Ya adalah dengan Tuhan. Makanya malam ini saya mau share 3K. Ya 3K itu sebuah singkatan, semuanya K depannya. Ya bagaimana em, orang ini siap untuk relasi masa depan dalam artian yang untuk membangun keluarga sendiri nanti di kemudian hari. Yaitu dalam konteks asmara, ya juga dalam berikutnya adalah pernikahan. Tapi dimulai dengan berpacaran dulu. Nah, kapan seorang tuh siap? Ada tiga K, ada tiga, menurut saya kriteria yang paling standar yang harus kita miliki sebelum masuk ke relasi yang lebih lebih serius, ya lebih serius dari em, relasi-relasi yang ada. Kenapa? Karena ini satu kepercayaan yang lebih besar. Ya, ketika kita udah setia dalam perkara kecil, yang lingkup paling dekat kita, Tuhan akan percayakan yang lebih besar. Ya, eh, bertemu dengan pasangan hidup, berpacaran, dan apalagi menikah nanti untuk berkeluarga itu benar-benar kepercayaan yang lebih besar lagi. Dan selalu eh, dimulai dari kita ini setia dalam perkara kecil, karena kerajaan sorga nampaknya bergerak dengan value yang itu. Ya, kesetiaan dalam perkara kecil membuat kita seolah menunjukkan kepada Tuhan bahwa saya siap untuk dipercayakan perkara yang lebih besar. Jadi banyak orang yang hubungan sama keluarganya berantakan, yang hubungan sama Tuhannya juga it's complicated, tapi langsung mau pacaran, langsung mau menikah, nah itu akhirnya problematik. Ya, karena dasarnya basic dari hubungan yang dasarnya itu sendiri berantakan sehingga hubungan-hubungan yang berikutnya juga turut jadi runyam gitu ya. Nah ada 3K, yang pertama kesiapan. Banyak orang ketika mau bicara tentang asmara
yang mulai cari pacar biasanya mulai dengan kesepian, bukan dengan kesiapan. Ya, jadi selalu dimulai dari gitu. Aduh, udah umur segini nih masih sendirian. Dia selalu ngerasa sepi. Padahal pertemanannya baik, keluarganya juga harmonis, pelayanan juga berjalan dengan baik, kerjaan juga lancar gitu ya. Tapi karena ngerasa kayaknya ada yang belum lengkap nih kalau saya masih sendirian, masih jomblo gitu ya. Jadi dia mulai mencari pasangan hidup dari kesepian, bukan dari kesiapan. Ya padahal di Kidung Agung 2 ayat 7 saya pakai parafrase dari The Message karena cukup mewakili apa yang digambarkan di Kidung Agung. Ya dia 3 kali muncul di Kidung Agung ayat ini. Ya kurang lebih seperti ini. Saya bacain yang digarisin aja. Do not excite love, don't stir it up until the time is right and you are ready. Jangan apa ya? Jangan hiraukan, istilahnya jangan hiraukan itu gimana ya bentuknya? Jangan terlalu fokus ke asmara. Jangan mulai berasmara sebelum waktunya matang atau sebelum saatnya tiba dan kamu siap. Itu dia terjemahan apa ya? Terjemahan bebas saya gitu ya. Do not excite love, don't stir it up until the time is ripe and you are ready. Kita kenal tentunya ayat firman Tuhan yang berkata segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, dan di situ konteksnya bicara tentang waktunya Tuhan. Ya, Kairos. Dan saya percaya asmara juga gitu. Nah, pertanyaannya adalah gini, kapan sih seorang tuh udah siap? Ya, kapan seorang udah siap? Ada dua poin yang bisa dilihat ke depan. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan bahwa cinta yang pertama kita harus miliki, kasih pertama kita harus miliki adalah kasih kepada Tuhan. Boleh di next. Ada di sini di Matius 22. Ya, kita temukan ayat 36 sampai 37 dan 39. Ada seorang yang bertanya kepada Yesus, guru hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Intinya, istilahnya dia bertanya yang paling hukum yang terpenting tuh yang mana sih yang paling harus pertama dilakukan, pertama dia anggap serius, pertama dijalankan, dihormati itu yang mana? Dan jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ini kita mulai dari sini. Artinya ini yang pertama, orang tuh udah siap ketika dia udah cinta Tuhan. Ya, udah cinta Tuhan tuh nomor satu. Ya, jadi ada berapa pendeta suka bercanda tapi serius. Saya bilang ketika dia bertanya, ada orang bertanya kepada saya, jodoh tuh ciri-cirinya apa? Jodoh tuh yang seperti apa? Nomor satu yang pertama, eh, sebelum cinta Tuhan, dia bilang walaupun cinta Tuhan itu yang terpenting, tapi jodoh itu harus lawan jenis. Ya, saya setuju. Karena sekarang kita hidup di era yang udah berantakan, di mana yang penting kasih sayang, jenis kelamin nggak terlalu penting. Tapi kita setuju ya, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi tentu yang pertama, jodoh itu harus lawan jenis itu nomor satu. Yang kedua baru ya cinta Tuhan. Ya, tapi ini dalam konteks dia bercanda, tapi menurut saya itu sangat serius. Itu dulu jadi bercandaan, tapi sekarang jadi nggak bercanda karena dunia ini nampaknya udah mulai nggak peduli sama desainnya Tuhan. Tapi kita yang menghormati Tuhan dan firman-Nya, kita akan tetap kembali kepada desain Tuhan. Yang pertama harus lawan jenis. Nah, yang berikutnya adalah ini. Ya, yang pertama harus kita kasihi adalah Tuhan. Ya, orang udah siap ketika dia udah cinta Tuhan. Karena gini, kenapa penting cinta Tuhan? Karena kalau udah keburu jatuh cinta sama yang lain, akan sangat sulit untuk dibawa cinta Tuhan. Yang kita temukan di gereja di mana-mana gitu ya, apapun denominasinya, apapun alirannya, gereja banyak kan isinya perempuan. Ya, dan beberapa udah menikah, suaminya Kristen juga tapi nggak pernah hampir nggak pernah gereja. Ya, sibuk di kolom-kolom komen di YouTube, di konten-konten debat gitu ya, dan berasa udah Kristen, nggak pernah gereja, nggak pernah. Karena emang buat dia, buat sang suami ini Tuhan bukan yang utama. Makanya menyedihkan, tapi itu di mana-mana kita temukan seperti itu. Ya, kenapa? Karena dia udah keburu jatuh cinta sama kamu sebelum dia jatuh cinta sama Tuhan. Akhirnya sangat sulit untuk dibawa cinta sama Tuhan. Ya, orang udah siap ketika dia udah cinta Tuhan itu nomor satu. Yang kedua, boleh next. Ini ayat berikutnya. Yang patut direnungkan sungguh-sungguh ini masih tentang udah cinta Tuhan, masih di poin kesiapan. Poin yang pertama, bukan kesepian, ingat ya. Kesiapan. Eh saya overlap diri saya sendiri tadi. Berbicara tentang kesiapan bukan kesepian, berangkat dari kita harus menentang istilah dunia tentang jodoh yaitu belahan jiwa. Kata belahan jiwa itu berasal dari paganisme, itu bukan dari kekristenan. Ya, yang menjelaskan bahwa manusia itu seperti setengah. Sebelum dia ketemu pasangan hidupnya baru dia jadi utuh.
Di dalam kekristenan kita sangat berbeda. Kita justru udah cukup dengan Tuhan, udah utuh dalam Tuhan, dan kita dipercayakan untuk ketemu pasangan hidup kita. Ingat, Adam udah utuh di dalam Tuhan. Dia udah eh, dia udah punya segalanya. Ya, dia hubungan dengan Tuhan yang harmonis, tanggung jawab yang dia lakukan. Ya, dia udah cinta Tuhan. Kasarnya seperti itu, dan akhirnya dalam dalam kecukupannya itulah Tuhan percayakan pasangan hidupnya. Dan kita mulai harus dari sana karena masih ada nggak apa masih cukup banyak saya temukan orang Kristen yang ngakunya Kristen tapi masih punya pandangan jodoh tuh yang seperti itu, ya, belahan jiwa. Jadi sebelum ketemu belahan jiwanya dia cuma setengah gitu, makanya suka bengong, ya kan, suka uring-uringan nggak jelas gitu kan. Harusnya nggak gitu ya. Harusnya kita berasal dari kepenuhan kita dalam Tuhan, kita utuh dalam Tuhan, bukan setengah. Dan baru kita mulai berikutnya di sini. Eh, Berbicara tentang pasangan hidup, ini ayat ini juga bisa dipakai karena ini berbicara tentang segalanya dalam hidup kita. Semua itu, dalam konteks kita tahu bicara tentang makan dan minum, ya, dan pakaian, tapi kita tahu itu bicara tentang kebutuhan hidup, keperluan hidup kita. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang nggak mengenal Tuhan. Akan tapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Berbicara tentang pasangan hidup termasuk di dalamnya, menurut saya. Ya, Tuhan tahu kita perlu pasangan hidup kalau emang kita dimaksudkan untuk menikah. Karena ada beberapa orang tertentu yang punya karunia khusus untuk melajang. Ini ada yang khusus untuk panggilan-panggilan tertentu. Dan kita harus hormati juga. Saya malah justru mengagumi mereka. Ya, mereka bisa benar-benar utuh tanpa asmara sama sekali, benar-benar, dan mereka mau fokus pada Tuhan. Dan orang-orang kayak gini nggak boleh nggak boleh dibully dalam tanda kutip dari mimbar karena kerap kali itu yang terjadi di bulan Februari biasanya. Karena selalu ngomongin asmara mulu. Jadi kesannya yang single tuh kayak nggak ada ruang gitu loh. Terus kita kemana? Kita ada di sini loh, hey, saya single dan saya emang nggak mau berasmara. Jadi kasihan. Kadang khotbah-khotbah juga suka dalam tanda kutip tanpa sadar abusive gitu ya, buat buat yang punya panggilan untuk melajang gitu loh. Padahal melajang tuh keren karena sekali lagi Pak Rasul Paulus, Yesus sendiri punya calling tersebut gitu loh. Jadi kita nggak boleh singkirkan teman-teman kita yang melajang, dan panggilan hidup kita nggak dipenuhi ketika kita udah pas punya pasangan hidup. Justru di dalam singleness kita justru kita udah menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Baru berikutnya adalah ini, kita harus menyadari bahwa semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang nggak mengenal Tuhan. Tapi Bapak kita di sorga tahu kita perlu. Tapi walaupun dia tahu kita perlu, tetap fokus kita adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu termasuk pasangan hidup akan ditambahkan kepadamu. Ya, ini kesiapan. Kesiapan adalah menyadari bahwa Tuhan itu yang utama. Cinta Tuhan adalah yang utama. Kehendaknya, kerajaannya, kebenarannya itu yang utama. Dan semuanya itu cuma bonus. Semuanya cuma tambahan. Yang lainnya di luar dari dia, itu cuma bonus. Termasuk pasangan hidup. Nah, lucunya ayatnya diikuti dengan ayat 34. Nggak berakhir di 33. Semuanya akan ditambahkan. Tapi 34 sebuah bagian yang menarik. Dia bilang, sebab itu janganlah, ya, Tuhan Yesus bilang, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ini artinya di dalam mencari pasangan hidup jangan dengan kekhawatiran. Ya, jangan jangan karena kesepian, jangan karena khawatir, aduh udah mau ini nih, udah mau expired date nih, emangnya susu kan, enggak, maksudnya nggak ada yang kayak gitu. Kita nggak berangkat dari sana gitu loh. Kita berangkat dari kenyataan bahwa Tuhan, Engkau tuh yang utama dalam hidup saya. Yang kau mempercayakan pasangan hidup atau enggak, it's fine, you're enough for me, kan gitu. Kau cukup bagi saya. Kita mulai dari sana, dari kesiapan. Orang udah cinta Tuhan adalah orang yang siap, yang menyadari bahwa Tuhan itu yang utama, ya, Kristus itu fokus, yang lainnya cuma bonus. Dan dari sini ya menunjukkan kesiapan itu. Berikutnya, eh, kesiapan orang udah siap ketika dia pertama tadi udah cinta Tuhan, berikutnya namanya udah dewasa. Makanya di Matius 19 ayat 5, walaupun konteks tentang pernikahan, tapi semua pernikahan dimulai dengan pacaran dulu. Ya, pacaran dulu. Dan sedikit banyak dalam berpacaran kita udah mulai melipir halus. Dalam artian kita udah mulai eh, membangun dunia berdua dalam tanda kutip ya. Kita mulai sering pergi berdua, tadinya rame-rame, 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 lama-lama mulai sering berdua, 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 karena arahnya nanti akan ke sini. Ya, laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga kedua jadi satu daging, akan bangun keluarga baru. Jadi dalam berpacaran pun udah mulai arahnya ke situ tuh, udah mulai melipir halus, udah mulai berdua-berdua sendiri tuh. Ya, udah mulai ke situ. Ya, acara keluarga udah mulai suka izin karena lagi mau jalan sama, biasanya suka kayak gitu. Ya, tapi
Nggak boleh berlebihan. Sekali lagi proporsinya jangan sampai kita berelasi dengan pacar kita, tapi akhirnya relasi dengan keluarga, dengan eh, apa namanya institusi pendidikan di mana kita lagi sekolah, lagi ambil studi di dalamnya jadi berantakan, atau lagi kerja misalnya. Kadang ada orang soalnya karena asmara, relasi asmara jadi semua jadi berantakan gara-gara dia apa ya, saya bilangnya memberhalakan asmaranya. Jadi karena berhala selalu menuntut menuntut tumbal ya. Harus ada yang dikorbanin pasti. Berhala selalu naturnya seperti itu. Ya, jadi jangan sampai asmaranya jadi berhala sehingga semua relasi yang lain jadi berantakan. Ya. Walaupun kenyataannya adalah seperti ini, laki-laki meninggalkan ibunya bersatu dengan istrinya. Kata laki-laki harus diperhatikan karena ini bicara tentang man, bukan boy. Artinya ini lebih dari cuma sekedar gender, lebih dari jenis kelamin. Ini bicara tentang dari bocah laki-laki jadi pria dewasa. Artinya yang kedua adalah orang udah siap ketika dia udah dewasa. Ya, orang udah siap yang pertama karena udah cinta Tuhan. Berikutnya kedewasaan. Kenapa? Karena asmara ini melibatkan komitmen. Bocah nggak ngerti komitmen. Oke? Komitmen bukan mainan bocil. Jadi anak kecil nggak akan ngerti komitmen. Ya contohnya anak saya ketika dia main terus dan saya bilang pokoknya kamu harus makan dulu kalau nggak boleh main. Oke, deal ya makan dulu. Ya, habis itu apa dia satu sok, habis itu dia main. Dan saya bingung loh, kok kayak gitu? Kan udah makan, nggak makan tuh maksudnya abisin dulu baru. Atau dia dengan muka santainya dia kayak ngeliat saya marah-marah dengan bingung. Apa sih lo? Gitu. Nah, contoh yang lebih gampang lagi misalnya, zaman saya dulu di era zaman dulu ada namanya mentak umpet. Saudara, saya pernah ditinggalin mentak umpet sama eh, istilahnya apa ya, ponakan saya. Oke, kita ambil komitmen untuk mentak umpet gitu ya. Tiba-tiba pas dia ngumpet saya cari gitu. Pas saya ngumpet, kok hampir setengah jam saya nunggu gitu ya. Antara saya ngumpetnya terlalu jago, atau ada yang terjadi nih, ada yang melupakan komitmen. Akhirnya saya keluarlah dari tempat persembunyian saya, karena gerah juga lama-lama setengah jam ngumpet gitu kan. Pas saya lihat dia lagi main yang lain. Dia lagi main video game. Terus saya bilang, loh kok? Saya bilang gitu, dan dia mukanya kayak, apa sih loh? Dia melupakan komitmen itu. Bahwa kita lagi minta umpet, artinya apa? Kalau lu ngumpet, gue cari. Kalau gue cek ngumpet, lu nyari gitu loh. Cuman kan anak kecil yang ngerti komitmen. Dan itu yang terjadi kerap kali saya dapati banyak orang bermasalah dalam asmara karena ada yang belum dewasa. Sehingga nggak bisa menghormati komitmen itu. Ya, antara TP-TP gitu, tiba-tiba persona sama yang lain. Atau sistem goreng tempe gitu, yang mana yang matang diangkat duluan gitu ya. Atau tiba-tiba ghosting misalnya, ngilang. Lagi pacaran tiba-tiba nggak tahu kemana gitu cowoknya. Terus pas ketemu kayak nggak ada salahnya gitu. Ya itulah ciri-ciri ketika anak kecil mencoba masuk dalam komitmen, karena sekali lagi komitmen itu buat orang dewasa. Ya, dan dewasa jeleknya, ini kenyataan yang kita harus terima. Kedewasaan nggak ada urusan sama umur. Beberapa orang cuma tambah tua tapi nggak tambah dewasa. Makanya nggak pernah bisa menghormati komitmen. Ya, kedewasaan mencakup juga ini. Ini quote saya ambil dari Twitter, postingan Twitter, kalau sekarang jadi X, dari adik saya yang paling kecil. Jadi adik saya dua, adik saya ada tiga, yang dua terakhir itu jadi artis. Nah, di tahun 2010 mereka mulai booming dan udah mulai punya album pertama. Dan di situ di Twitternya adik saya ada yang nanya gitu ya, namanya Audrey. Adik saya namanya Audrey. Kak Audrey kan cantik, suaranya bagus, terkenal. Kok Kak Audrey masih single sih, masih sendirian? Kan pasti banyak yang mau sama Kak Audrey, kenapa nggak pacaran gitu. Kurang lebih seperti itulah pertanyaan. Nah, ini jawaban dia bagus. Dan saya curi jawabannya. Dia bilang kayak gini, kalau emang belum dikasih, bahasa dia gitu ya secara literal. Kalau belum dikasih sama Tuhan, berarti saya belum perlu. Nah, itu menarik. Ya, menurut saya itu salah satu manifestasi dari kedewasaan. Dewasa adalah menyadari kalau saya belum dipertemukan, berarti emang saya belum perlu. Ya, ini belum waktunya. Ini bukan waktu yang tepat. Ya, I don't need it. Dan ini menarik. Cukup dewasa untuk percaya bahwa berkaitan tentang jodoh, kalau Tuhan belum pertemukan, berarti kita memang belum memerlukannya. Nah, dan ini sekali lagi diperlukan kedewasaan. Nah, yang kedua setelah apa adalah kekudusan. Ya, kekudusan ini harga mati. Kenapa? Karena eh, pacaran Kristen akan mengarah kepada holy matrimony, bukan happy matrimony. Oke, pernikahan kudus bukan pernikahan happy.
Ya, jadi fokusnya di kudus. Ya, ingat, Tuhan adalah fokus, Kristus adalah fokus, yang lainnya cuma bonus. Ya, kudus berarti adalah fokusnya. Happy itu bonusnya. Ya, jadi itu juga berlaku buat itu. Dia kekudusan bicara sungguh-sungguh mengasihi, bukan menzolimi. Asmara jadi sesuatu yang berbahaya ketika yang bermain adalah hawa nafsu, bukan cinta sejati. Jadi tanpa mengenal Tuhan, tanpa mengasihi Tuhan, kita nggak tahu apa itu cinta sejati. Ya, sebelum kita dikasihi menerima cinta Tuhan yang sejati itu, kita berasumsi kita tahu apa itu cinta, padahal yang kita miliki hawa nafsu. Ya, di 1 Korintus 13 ayat 5, saya ambil ayat ini sesuai dengan keperluan. Ya, walaupun ayatnya ini banyak sekali pembahasannya, kasih itu, kasih itu gitu ya. Dan kasih yang salah satunya di ayat 5 dikatakan kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, artinya apa? Ini dia. Kasih berarti apa? Kenapa orang melakukan yang nggak sopan? Karena dia mencari keuntungan buat dirinya sendiri. Ya, dan kesopanan ini lebih dari cuma sekedar culture ya atau nilai yang berlaku di daerah tersebut. Misal contoh ya, kita bicara adat ketimuran sama adat kebaratan aja udah beda gitu ya. Banyak orang yang pas di Indonesia sopan-sopan gitu ya, pas sampai di luar negeri udah mulai sembarangan tuh. Ya, tinggal bareng sama pacarnya yang kita kenal sebagai cow gathering ya, kumpul kebo gitu. Kalau di Indonesia kumpul kebo tuh kan wah aib banget, tapi di sana nggak apa-apa, semua orang melakukannya gitu. Jadi akhirnya kekudusan ini standarnya jadi berdasarkan culture, berdasarkan budaya. Padahal nggak, kekudusan tuh berdasarkan firman Tuhan. Dan di sini kita bisa lihat satu nilai yang universal, ya, bahwa ketika orang melakukan sesuatu, ketika seorang berfokus untuk mencari keuntungan buat dirinya sendiri, dia akan melakukan yang tidak sopan. Ya, kenapa orang pacaran eh grepe-grepe itu bahasa Betawinya ya. Pacaran itu melakukan hal yang nggak sopan karena yang dia pikirin tuh dirinya sendiri. Dia cuma nyari yang memuaskan hawa nafsunya. Misalnya contoh deh, oh saya udah jemputin dia di rumah, saya bawa dia jalan, saya beliin dia tas yang dia mau, saya bayarin makan, saya ajakin nonton, terus saya antar lagi ke rumah. Masa cium aja nggak dapet sih? Misalnya gitu, kata-kata itu misalnya contoh. Ya itu artinya apa? Kita mencari keuntungan buat siapa? Diri kita sendiri. Makanya kita menuntut hal-hal yang nggak sopan. Ya misalnya kata-kata yang paling sering muncul keluar dari dalam tanda kutip buaya darat. Walaupun buaya itu sebenarnya salah satu binatang paling setia ya. Kedua setelah merpati. Ya, tapi buaya selalu dipakai untuk lambang dari orang-orang yang secara seksual itu tidak murni gitu. Sekali lagi saya nggak setuju karena saya baru tahu ketika saya belajar lihat gitu tentang buaya nih kalau udah kawin sama satu buaya nih, kalau pasangannya mati dia nggak mau kawin sama yang lain. Nah, ini menarik. Fakta baru tentang buaya. Mungkin Anda nggak, ya mungkin kita bisa ganti dengan makhluk yang lain gitu. Cuman ini yang selalu muncul dari mulut seorang buaya darat yang bilang kalau lu sayang sama gue buktiin dong. Dan itu biasanya dalam konteks sexual favor. Artinya kalau lu beneran sayang sama gue, ayo serahkan eh, misalnya keperawananmu. Dan itu kan kurang ajar sekali. Itu justru harusnya kata-kata yang keluar adalah terbalik dari mulut yang perempuan atau yang pihak yang lagi dizolimi yang harusnya ngomong. Kalau lu sayang sama gue, harusnya lu jagain gue bukan rusak gue. Harusnya lu nggak minta yang aneh-aneh gitu loh. Ya nggak sih? Harusnya kan gitu ya. Cuman itu yang terjadi ketika kekudusan ini diabaikan. Ya akhirnya alih-alih mengasihi malah jadi menzolimi. Kita malah akhirnya pakai alasan asmara untuk hal-hal yang tidak senonoh. Padahal kasih sekali lagi nggak melakukan yang nggak sopan karena dia nggak mencari keuntungan buat diri sendiri. Ayat berikutnya boleh dilihat tentang kekudusan. 1 Timotius 5 1-2 aku pakai bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan seperti ini, perlakukan orang-orang muda sebagai saudara dan wanita-wanita tua sebagai ibu. Nah, wanita-wanita muda ini ayatnya soal konteksnya buat laki-laki. Ya, orang-orang muda sama jenis gitu ya, perlakukanlah sebagai brothers. Nah, wanita yang lebih tua hormatilah sebagai ibumu sendiri. Jadi jangan jangan nggak sopan gitu loh. Ya, nah ini wanita-wanita muda, nah ini dia. Ya, hendaklah engkau perlakukan sebagai adik dengan sikap yang murni. Nah, ini menjawab pertanyaan klise lah kalau yang ngomongin asmara, lagi LSD gitu, love, sex, and dating, pasti pertanyaan paling muncul, paling pertama adalah pacaran kudus tuh kayak gimana sih? Nah, gitu. Boleh gandengan nggak? Boleh ciuman nggak? Boleh pelukan nggak? Selalu pertanyaannya kayak gitu.
Ya jawaban saya itu sederhana. Apapun yang nggak akan kamu lakukan sama adik atau kakakmu, jangan lakukan sama pacarmu karena itu kejauhan. Kenapa? Karena harusnya kamu memperlakukan dia sebagai your sister, your brother in Christ. Ya, artinya gampang kok. Apa kita pelukan sama adik atau kakak kita? Oh ya, tapi pelukan nggak? Nggak. Pelukan biasa aja. Nggak peluk-pelukan gitu loh. Ngerti ya? Ciuman nggak? Oh ciuman cipika-cipiki kalau ketemu. Tapi apakah cium-ciuman? Kan enggak gitu ya. Jadi ayolah. Ya kita udah tahu kok. Maksudnya sebenarnya udah tahu, cuman belaga nggak tahu atau berharap ada pendeta yang salah jawab gitu. Jadi membenarkan gitu gaya pacaran mereka yang pinggir-pinggir jurang gitu ya bahasanya. Nah, bicara tentang kudusan ada ayat berikutnya. Ayat berikut jauh lebih straightforward. Boleh next. Misal Tesalonika 4 ayat 3 sampai 7. Nah, yang ini lebih straightforward. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, sanctification, ya. Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi sanctification ini nggak akan pernah jadi kenyataan kalau kita terus hidup dalam percabulan. Makanya harus ada yang dijauhi. Aku ingat apa yang D.L. Moody katakan, satu quotes tentang dia berkaitan tentang firman Tuhan. Ketika engkau menjauhi firman, engkau akan mendekat kepada dosa. Tapi gimana cara bisa menjauhi dosa? Mendekatlah kepada firman. Ya. Dan ini pilihan. Ketika kita hidup dalam percabulan, kita akan semakin jauh dari kehendak Tuhan, yaitu pengudusan. Ya, tapi ini menarik tentang pengudusan. Ya, supaya kita menjauhi percabulan, gimana caranya? Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan jadi istrimu sendiri. Dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan bukan dalam keinginan hawa nafsu. Ya, dan ini menarik. Artinya, Rasul Paulus tentu mengatakan salah satu yang terkenal adalah dia bilang daripada hangus oleh hawa nafsu, mendingan lo married. Kan gitu. Nah, gini orang kalau masih belum belum sungguh dalam mengejar kekudusan, masih dipenuhi hawa nafsu yang tidak benar gitu ya, dia nggak siap sama sekali untuk asmara. Karena pasti kalau dipercayakan pasti dirusak tuh anak Tuhan itu, pasti deh. Karena dia lagi dipenuhi dengan hawa nafsunya itu. Ya makanya pengejaran dari pengudusan ini harus sungguh-sungguh. Ya bahkan ketika udah jadi istri pun ayatnya bilang ini. Kita hidup dalam pengudusan dan penghormatan bukan dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang nggak mengenal Tuhan. Jadi orang-orang yang nggak mengenal Tuhan dari pacaran sampai pernikahan isinya hawa nafsu. Ya, isinya bukan pengudusan, bukan penghormatan. Isinya penzoliman. Ya, tapi tidak dengan kita. Ya, dan ayatnya cukup jelas. Dan supaya dalam hal-hal ini, dalam konteks sexual purity, kemurnian seksual, orang jangan memperlakukan saudaranya. Sekali lagi ya kata-kata itu, brother, brother and sisternya gitu, dengan tidak baik atau memperdayakannya. Ya jangan. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Jadi ini serius. Kalau pengejaran kekudusan kita belum serius, kita belum siap sama sekali untuk journey to the future melalui relationship ini. Karena kita masih memperdaya. Dan Tuhan pembalas dari semuanya ini. Kenapa? Karena yang kita lagi pacarin nih, ini anaknya Tuhan. Ya bukan cuma anak sama bapaknya. Ini anaknya Tuhan. Ya macam-macam sama anak Tuhan ngajak ribut bapaknya. Itu yang terjadi ya. Macam-macam sama anak saya, berurusan sama saya. Gitu loh. Jadi ini serius. Maka Tuhan digambarkan sebagai pembalas dari semuanya ini. Jadi jangan ada yang berpikir kita punya keculasan dalam hal seksualitas ini akan luput dari perhatian Tuhan. Bahkan dari pembalasannya kita mesti hati-hati. Ini bahasa yang menunjukkan bahwa ini sangat serius. Ya, Tuhan adalah membalas dari semuanya ini seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Artinya apa? Ini sesuatu yang Rasul Paulus ulang-ulang sebenarnya. Ya ini serius loh guys. Makanya gue ulang-ulang terus nih. Gue udah pernah bilang dulu. Sekarang gue ingetin lagi. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Itu K yang kedua, kekudusan. Ya kesiapan, kekudusan. Yang terakhir K yang terakhir. Boleh di next. Yang ketiga namanya kejelasan. Ya bukan coba-coba atau jalanin aja dulu. Nah ini cukup kekinian nih. Belakangan saya temukan orang yang pacaran gitu ya. Bahkan mau menikah dengan mentalitas jalanin aja dulu gitu. Saya bilang ini apa sih? Maksudnya gini, siapapun yang pernah naik angkutan umum, ya pasti gini. Kalau angkutan umum zaman sekarang enak, trayeknya jelas gitu loh. Kalau zaman dulu, walaupun tertulis di situ, misal contoh Pasar Minggu Kampung Rambutan, misal contoh, ya kita mesti nanya dulu ketika mau naik sama sopirnya kita tanya dulu, bang ini nyampe Kampung Rambutan nggak? Karena soalnya kadang di tengah jalan kalau dia sepi, dia nggak nyampe Kampung Rambutan tuh. Dia suka putar balik tuh. Ntar kita dioper tuh di tengah jalan luntang-lantung nggak tahu kemana gitu kan.
Disuruh nyambung, kan nyambung ya, nyambung apaan? Kita juga bingung. Nah, itu yang terjadi. Nah, gini, ketika mau naik angkutan umum aja, dengan cerdas seorang akan bertanya, ya, misalkan kami perempuan deh, di sini ada yang pernah naik angkutan umum nggak? Atau emang selalu naik angkutan umum, bukan yang langsung dipencet pakai aplikasi ya, bukan. Yang kita berhenti terus ngantri gitu ya, terus tanya dulu. Yang perempuan di sini boleh boleh kasih reaction lah, yang pernah naik angkot gitu ya. Pasti kan nanya dulu ya sama abangnya, Bang, ini sampai sini nggak? Terus gini, anggap nih abangnya tiba-tiba ngomong gini, oh, naik aja dulu, Neng. Kita jalin aja dulu. Kira-kira naik nggak? Saya yakin Enggak. pasti nggak naik. Saya yakin. Ya, perempuan waras mana yang mau naik angkot yang abangnya nggak jelas gitu. Tapi abangnya ganteng loh. Wangi lagi. Angkotnya gaul loh. Lagunya dipasang lagu rohani loh. Terus pernak-perniknya Kristen loh. Yang digantung di tengah tuh bukan biji-bijian tapi kalung salib gitu loh. Ya, itu stiker depannya Hosana, belakangnya Haleluya. Ih, gile. Menggoda banget nih, abangnya kayaknya Kristen banget gitu. Cuman ketika dia bilang, ya udah naik aja dulu, naik kita jalanin aja dulu. Pasti kita akan bilang, enggak jelas nih abang. Sama. Gini kok, kalau kalau naik angkot bisa pinter, kenapa pas berkaitan dengan asmara tiba-tiba kehilangan akal sehat gitu loh. Kok bisa, kok mau-maunya gitu loh, diajakin jalanin aja dulu gitu loh. Ya cuma gara-gara dia terlihat Kristen, wangi, ganteng. Ayolah, ya. Harusnya apa? Tujuannya mesti jelas. Nah, ini di Amsal 27 ayat 17. Teman-teman mesti menyadari bahwa salah satu tujuan dari khususnya asmara, ya, relasi asmara adalah menajamkan seseorang. Dan ini kita tahu bukan cuma tentang asmara, tapi ini dari semua hubungan yang lain juga termasuk. Ya, tapi bisa dalam konteks asmara karena kita lagi ngomongin tentang ini. Ya, relasi asmara. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, ayat ini yang saya pakai ketika saya menikah sama istri saya. Jarang ya. Biasa orang kalau pakai ayat gitu ya di undangannya pasti kan 1 Korintus 13 gitu. Dan ketiga hal ini, Pak, kasih tidak berkesudahan. Itu basi ya. Basi. Saya pakai ini loh. Orang pasti kayak, ini undangan apa sih kok isinya besi, menajamkan besi. Kenapa saya menyadari, aku dan istriku menyadari bahwa kami dipertemukan nih untuk jadi lebih tajam. Tuhan tuh bermaksud untuk menguduskan kami lewat pasangan kami, salah satunya. Ya, proses pengudusan ini. Sekali lagi, dan ini jauh banget dari nyaman. Nah, ini yang saya dapat soalnya orang banyak pacaran tuh, kalau udah toksik ya, udah abusive, udah mesum pacarannya. Tapi kalau disuruh putus tuh nggak mau gitu loh. Kenapa? Udah udah keburu nyaman katanya gitu. Apa sih? Dimaki kok nyaman? Maksudnya, gitu ya. Dizolimi kok nyaman? Keracunan kok nyaman gitu loh. Cuman itu yang terjadi. Ya udah lama kenal, pacarannya udah lama, keluarganya udah kenal. Gini, saya kenal sama semua keluarga tetangga saya, tapi saya nggak menikah sama salah satu dari mereka tuh. Emang kenapa kalau keluarganya udah kenal? Nggak ada urusannya. Emang udah berapa lama tahunan? Emang apa urusannya kalau kita disiksa, kita direndahkan, kita dilecehkan? Ayo, ya. Dan ini yang terjadi. Orang banyak nyari nyaman. Makanya apa? Bahkan aplikasi yang mencari jodoh ya, pada akhirnya mencari persamaan, ya kan? Saya suka musik jazz. Kalau kamu suka musik jazz, swipe ke kanan. Kan? Wih, sama-sama jazz. Kan? Saya suka makan yang pedas. Kalau kamu suka makan pedas, swipe ke kanan. Akhirnya yang kita dapat adalah apa? Versi lawan jenis dari diri kita sendiri. Yang kita cari adalah kita. Kita menghindari segala ketidaknyamanan karena perbedaan bikin nggak nyaman. Padahal apa? Perbedaan itu justru yang buat kita saling menajamkan. Dan uniknya saling memperlengkapi. Pasangan hidup itu justru harus nyarinya yang paling bikin gak nyaman. Tapi bikin kita dewasa, bikin kita tajam. Kayak besi menajamkan besi. Cing, 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 cing. Harusnya gitu. Cuman sekali lagi, orang dunia nyari nyaman. Tujuannya nggak jelas. Tapi tujuan dari Tuhan pertemukan anak laki-laki dengan anak perempuannya adalah untuk semakin tajam. Jadi, ya gini, secara lagu sekuler aja kita tahu lah, punya pacar harus lebih baik. Ya, jadi ketika masih pas udah pacaran tuh harusnya lebih baik daripada pas dia single. Jangan sampai pas single pelayanan, pas pacaran mulai nggak jelas gitu. Pas single belajarnya sungguh-sungguh, akademisnya baik gitu ya. Pas pacaran kok jadi males-malesan kuliah, nggak naik kelas, gitu kan sibuk pacaran kan harusnya nggak boleh kayak gitu. Ya, dan ini ayat ini berlaku buat itu.
Ya, kita bermaksud untuk ditajamkan. Ini tujuan ya dari pacaran dan pernikahan Kristen. Bukan untuk nyaman, tapi buat makin tajam. Berikutnya, dan yang terakhir. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Mereka di sini laki-laki dan perempuan, anak-anaknya Tuhan. Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Ya, keturunan ilahi. Nah, ini penting. Bagian ini sering diabaikan. Dan padahal ini sentral. Ya, apa tujuan dari penyatuan anak laki-laki dan anak perempuannya Tuhan? Ya, bicara tentang namanya keturunan ilahi. Artinya gini, apakah berkaitan dengan punya anak? Belum tentu, karena nggak semua orang ya dipercayakan untuk punya anak. Ada beberapa yang nggak bisa. Tapi jangan sampai nggak mau. Karena ini tujuan dari penyatuan anak-anak Tuhan. Anak laki-laki dan perempuannya. Keturunan ilahi. Perhatiin kata-kata ilahi. Artinya apa? Walaupun nggak bisa punya anak. Secara medis nggak memungkinkan. Gitu ya. Atau nggak boleh punya anak. Secara medis sekarang bisa dicek. Itu ya, ketika mau merit orang biasa suka ngecek. Soal kadang nanti kromosomnya nggak ketemu. Anaknya kalau lahir bisa bisa disabled. Dan akhirnya apa disarankan tuh nggak punya anak. Ada yang nggak bisa, ada yang nggak boleh. Tapi jangan sampai ada yang nggak mau. Kenapa? Karena kalau nggak mau repot nggak usah merit. Ya. Dan ini isu yang membuat saya banyak nggak disukain orang. Tapi ini pegangan saya. Kenapa? Firman Tuhan. Karena ini ada tujuan Tuhan di dalam pernikahan aku dan istriku. Ya, jadi kalaupun kita nggak punya anak, nggak bisa dan nggak boleh, kita akan tetap membesarkan anak-anak rohani. Ya, kita lewat pacaran kita, lewat pernikahan kita akan menginspirasi pasangan-pasangan berikutnya. Ya, kita yang besar anak-anak rohani. Ya, jadi kalau nggak mau repot sekali nggak usah pacaran, nggak usah married. Karena kita udah bersiap untuk repot. Ya, two's a crowd, dua itu kebanyakan. Ya, kita kadang suka kelimpungan aja sama diri kita sendiri loh. Apalagi ada dua orang, apalagi nanti nambah ada anaknya satu, dua, tiga, empat. Jadi sekali lagi, ya ada kehendak Tuhan di sini. Ya, ini tujuan yang jelas. Ya, yaitu apa keturunan ilahi. Jadi kita membesarkan bukan cuma tentang good times, but good legacy. Jadi jagalah dirimu dari masih pacaran, dari masih single dalam kekudusan, pacaran, dan juga pernikahan. Janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Dan ini yang bisa aku bagiin tentang 3K ini. Oke. Oke, oke, terima kasih Pak Christopher Heru. Dengan materinya luar biasa, pastilah banyak pertanyaan yang akan kita mulai ajukan. Dan sebelum saya mengutarakan pertanyaan, terlebih dahulu sepertinya Kak Adriel Jun udah angkat tangan nih. Gitu ya. Jadi teman-teman semua bisa dengan raise hand jika mau bertanya atau menuliskannya di bagian chat Saya kalau teman-teman lagi mempersiapkan. Oke, langsung Kak Adriel Jun. Oke, langsung aja ya, waktu singkat juga. Langsung. Jadi begini Pak, Eh, berapa malam yang lalu, nah Bapak lihat baju yang saya pakai nih. Nah ini persahabatan. Nah ini bicara tentang sisterhood, baju yang saya pakai ini. Kemudian eh, saya itu akhir-akhir ini mimpi beberapa malam yang lalu mengenai seorang bernama Sumiati Supit. Nah saya kan, Bapak tahu kan, saya ketemu Pastor Sumiati Supit itu di GSD Jakarta, dan saya mencintainya ini sebagai sister, bukan sebagai istri. Jadi saya nggak pernah ngarepin Sumiati Supit ini sebagai kekasih saya, tapi saya ngarepin dia sebagai sister Harus saya. kan dia istri orang, tentu Nah, saja. 3K tadi yang dibagi, 3K yang tadi yang Bapak bagi. Nah, saya itu bagaimana cara saya bisa, nah saya beberapa malam yang lalu itu mimpi mengenai Pastor Sumiati Supit. Nah, akhirnya saya kurang bisa tidur. Nah, mungkin minum soda mungkin biar tenang pikiran saya. Karena mimpi terus mengenai Sumiati Supit. Nah, saya tuh merasa kesepian tanpa Sumiati Supit. Dan bagaimana cara agar saya bisa bangun hubungan yang baik dengan Sumiati Supit dan Oke, jaga kekudusan dengannya. ya, saya coba jawab ya. Dalam konteks ini, kalau saya lihat, saya dengar gitu ya, pengejabaran kamu tentang sampai ke bawah mimpi gitu ya, keinginanmu bersahabat gitu ya. Buat saya keinginan bersahabat, logikanya idealnya itu nggak pernah sampai ke bawah mimpi. Itu biasanya asmara. Biasanya asmara, nafsu itu biasanya suka ke bawah mimpi. Mimpi itu kan bisa jadi sesuatu yang emang kita pikirin terus sampai ke bawah mimpi, makanya ada istilah itu. Atau bisa jadi cuma bunga tidur sederhana. Tapi kalau kita terlalu terobsesi sama seseorang, itu bisa terjadi.
Nah, yang saya takutkan adalah ini ranahnya asmara, karena kalau persahabatan harusnya tidak sedemanding itu. Pertemanan harusnya sesuatu yang natural, sesuatu yang biasa, dan sesuatu yang juga masuk akal. Misal contoh, ini istri orang dan dia pendeta. Ya, Anda nampaknya masih muda, jauh umur sama beliau, gimana caranya bisa bersahabat? Nggak masuk akal. Ya, coba cari persahabat yang emang di sekelilingmu, yang paling umum bisa engkau temukan di pertemanan, di sekolah, di lingkungan. Misalnya tinggal di apartemen, mungkin ada teman-teman di situ yang bisa secara masuk akal, secara rasional untuk diajak bersahabat, untuk dan berteman gitu ya. Sekali lagi nggak harus obsesif terhadap satu orang, karena yang biasanya obsesi itu biasanya asmara. Jarang persahabatan itu obsesif. Persahabatan biasanya normal. Ya, apalagi percuma pertemanan. Pertemanan apalagi. Pertemanan udah yang paling light dibanding semua relasi yang lain. Karena persahabatan biasanya lebih terfokus. Ya, apakah orang dengan lawan jenis bisa bersahabat? Oh, tentu saja bisa. Dan itu harus. Maksudnya, tapi ketika, misal ini saya agak kemana-mana ya. Ketika kita udah menikah dengan seseorang gitu ya. Kita dulu punya sahabat baik gitu, lawan jenis. Biasanya kita akan harus punya set boundaries. Ya, karena harusnya yang kita jadikan sahabat baik kita adalah pasangan kita sendiri yang emang dipersatukan oleh Tuhan dengan kita gitu loh. Jadi buat saya, kalau saya lihat, saya dengar tadi gitu ya, kecenderungannya ini larinya bisa ranahnya asmara. Dan saya akan himbau, dan seperti yang selalu saya himbau, Adriel nih sekali lagi saya udah kenal cukup baik, ya cukup lama saya nasehatin hal yang sama gitu ya, untuk tidak ngotot bahwa ini bukan asmara. Karena nampaknya ini asmara. Kebawa-bawa mimpi itu nggak, kalau bukan asmara nggak mungkin kebawa mimpi lah. Untuk kita berteman sama seseorang gitu ya. Itu kan biasanya ada obsesi di situ. Ada obsesi, ada kerinduan yang amat sangat sehingga sampai ke bawah mimpi. Kayak saudara-saudara Yusuf yang menuduh Yusuf emang mau berkuasa atas mereka sampai ke bawah mimpi gitu loh. Ya, jadi ini yang sudah pernah aku omongin dan aku akan omongin lagi sama Adriel di platform yang berbeda gitu ya Adriel. Jadi coba sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Kalau memang ini hasrat yang salah, aku yakin pasti harusnya bisa move on darinya. Itu bentuk dari kita menghormati Tuhan dan firman-Nya, dan juga menghormati dan belajar apa ya, hidup dengan etika. Sekali lagi, ini pendeta dan istri orang. Sekali lagi, ini etika yang cukup jelas. Maksudnya ketika udah istri orang, untuk kita bersahabat sama dia, kita tahu ini bukan sesuatu yang etis, gitu ya. Mungkin bukan dosa dalam tanda kutip, tapi nggak etis. Kita harus punya kedewasaan itu untuk menyadari juga ada etika dalam dalam membangun relasi. Itu sih paling dari saya. Thank you. Oke, semoga bisa menjawab ya Kak Adriel Jun supaya bisa lebih dewasa lagi ketika kita menjalin persahabatan juga dengan orang. Begitu Kak Christopher ya, dewasa gitu ya. Tadi Ya. saya cukup highlight tuh di bagian kata dewasa, karena kenapa saya tekankan itu, karena banyak orang yang walaupun dewasa secara usia ataupun bahkan mereka sudah S1, S2, S3 gitu, terkadang kalau sudah jatuh cinta nggak ada logika. Akal sehatnya udah hilang gitu ya, menguap entah kemana gitu, karena kalau sudah jatuh lupa bangun. Itu dia. Oke, teman-teman semuanya silakan kalau ada yang mau bertanya, langsung saja kepada Kak Christopher di sini atau dengan menggunakan fitur raise hand, atau tersedia juga di bagian chat untuk bisa menuliskannya. Oke, kalau misalkan masih banyak yang belum gitu ya, wow, langsung di hashtag ya dengan Kak Christopher bilang cinta kadang-kadang tak ada logika. Oke, hashtag Agnes Monica. Oke. Terima kasih banyak. Oh, sudah ada Kak Damayanti. Silakan Kak, langsung saja. Oke, selamat malam. Selamat malam. Saya mau tanya sih, jadi saya lagi dekat dengan seseorang, tapi saya menganggap dia itu bukan apa ya, bukan pacar. Tapi seperti yang Kak Christopher tadi katakan ya, ketika kita mau membangun hubungan dengan seseorang, kita harus eh, full dulu dengan Tuhan kayak gitu. Dan saya sudah mengungkapkan kan ke orang itu bahwa orang itu udah nyaman sama saya, tapi saya bilang mohon maaf saya belum bisa untuk apa ya, menerima. Nah, terus orang itu bilang saya akan menunggu. Terus saya juga tanya keyakinannya, apakah kamu yakin kalau saya apa, saya yang Tuhan Tuhan kasih petunjuk untuk
saya menjadi kekasihmu. Terus dia bilang, iya, karena saya berdoa sama Tuhan. Tapi bagi saya sendiri, saya nggak mengalami hal itu. Apakah itu apa ya? Saya juga kurang yakin ya, karena saya bilang, dia selalu bilang kayak gini, mungkin Tuhan yang akan menjawab semuanya kayak gitu. Nah, jadi saya juga agak bertanya ya, dan saya belum berani untuk buka hati karena meskipun dia udah menggebu-gebu, tapi saya bilang mohon maaf, saya butuh waktu untuk benar-benar klik. Meskipun dia udah menganggap bahwa ya saya adalah partner yang mungkin bisa melayani nantinya. Itu gimana ya Kak untuk meresponinya? Ya, pertanyaan pertama dari saya, kamu suka nggak sama dia? Itu aja dulu. Kalau enggak, langsung bilang, udah nggak usah nunggu-nungguin gue nggak suka sama lo. Gitu gampang udah, Aku selesai. aku bilang Kak, kalau misalnya aku tuh sampai saat ini nggak ada rasa untuk suka untuk menjalin hubungan, cuma sekedar teman sharing aja. Ya udah, ya udah. Kalau kayak gitu harusnya dia nggak perlu nunggu-nungguin kamu, orang kamu nggak suka kok. Maksudnya nunggu-nungguin itu kan ada kemungkinan, ada suka gitu loh dikit, tapi lagi nyari tanda dari Tuhan gitu kan kamu nggak tahu kamu udah pernah nanya sama Tuhan atau belum gitu kan karena kalau dia ngomong Tuhan ngomong sama dia harusnya kan karena Tuhannya sama, harusnya kan ada konfirmasi gitu ya. Ya kan pertanyaan ini salah satu cara paling manipulatif ya untuk nembak cewek gitu ya. Kamu tuh Tuhan berkata kepada saya bahwa kamu tuh ya jodoh dari Tuhan buat saya gitu ya. Coba gimana? Ya udah. Jawaban sederhananya adalah kalau jadi perempuan ditembak seperti itu harus selalu ya. Bentar ya Bang, saya tanya Tuhan dulu ya gitu. Ya. Biasanya padahal kalau emang nggak suka harusnya nggak usah nanya Tuhan. Langsung bilang enggak, gue nggak suka sama lo gitu. Cuma kan nggak enak ya. Kan dia bawa-bawa Tuhan, akhirnya mau nolaknya kita harus bawa-bawa Tuhan juga. Ya kan? Bentar ya. Saya tanya sama Tuhan dulu. Nah, akhirnya berapa hari kemudian gimana deh? Ada kabar nggak dari Tuhan? Waduh, sorry Bang, kata Roh Kudus. Gitu. Kata Roh Kudus, abang bukan jodoh aku. Ah gitu. Saudara itu pahit loh. Maksudnya itu tertolaknya bukan hanya sama tuh perempuan, tapi Roh Kudus juga nolak tuh laki-laki. Jadi tertolak dunia akhirat sih. Nah jadi yang kayak gini-gini nih hendaknya dihentikan gitu loh. Karena gini, sekali lagi logikanya, kalau kita punya Tuhan yang sama, dan dia berbicara sama yang pihak laki, pasti dia juga harusnya kasih konfirmasi ke pihak yang perempuan gitu loh. Ya nggak sih? Cuman jangan sampai gini, dia nanya ke Tuhan, kamunya nggak nanya ke Tuhan. Kenapa? Kamu emang nggak suka gitu loh. Ya, jadi sekali lagi pertanyaan saya cuma sederhana, kalau udah nggak suka, kalau dia mau nunggu, bilang nggak usah, karena gue nggak suka. Jadi ngapain dia nunggu-nungguin yang emang nggak suka gitu loh. Dan ini yang apa ya, kerap kali juga karena nggak enak ya. Akhirnya kita mau nolak langsung nggak enak. Akhirnya diulur-ulur, akhirnya makin GR lah dia, makin dapat angin segar, terus akhirnya makin jadi as complicated, jadi menuntut. Akhirnya lama-lama kita jadi sama dia juga karena nggak enak. Ngapain gitu, maksudnya ngapain memposisikan diri di situ gitu. Jadi dari awal kalau emang nggak suka, nggak ada ketertarikan asmara sama sekali, bilang sama dia, nggak usah nungguin aku Bang, aku emang nggak suka sama abang, maksudnya saya ini cuma sebagai teman, saya teman-teman sharing, saya sukanya sharing bukan dalam konteks asmara. Jadi kalau mau nungguin mending nungguin yang lain gitu loh ya. Jadi kalau buat aku sih perempuan atau laki-laki harus punya ketegasan ya, sehingga nggak ada tekanan-tekanan kayak gini gitu loh. Ini kan makin lama jadi tekanan buat kamu juga kalau kamunya akhirnya kayak udah kasih angin segar buat dia, dan dia kalau orang lagi naksir apalagi udah menggebu-gebu ya, semua tanda tuh diterabas sama dia. Mau tanda dilarang stop di sini, dilarang parkir di sini, tanda apapun, tanda bahaya tuh diterabas semua karena dia udah menggebu-gebu. Jadi eh, khususnya buat para perempuan bisa bantu laki-lakinya nih untuk apa ya, untuk ada kejelasan gitu loh. Jadi kalau nggak suka langsung bilang, dan dia jadi nggak perlu nunggu-nunggu gitu loh. Itu sih paling. Jadi dari awal kalau emang nggak suka langsung ngomong aja, nggak usah ditungguin Bang, emang emang nggak suka gitu secara asmara. Kalau emang ntar ada suka asmara ya kayaknya nggak dalam waktu dekat, tapi straightforward aja, ngebantu dia, ngebantu kamu juga. Itu sih paling kalau dari saya. Dan sorry, boundaries harus mulai dibangun. Kalau emang nggak ada ketertarikan asmara, sharing-sharingnya dikurangi lah. Ya buat saya kayaknya juga, maksudnya kita harus menyadari ada etika juga, apa namanya, kedekatan antara lawan jenis. Pasti harus ada boundaries. Dan kadang sharing-sharingnya kita ini udah nggak ada boundaries. Dan karena apalagi dia punya ketertarikan asmara, nah ini makin sharingnya kita nih malah bisa jadi
memperkuat asmaranya dia lama-lama gitu loh. Nah, itu yang kita mesti set boundaries. Misalnya nongkrong dulu, nggak ada waktunya kita nongkrong bisa berjam-jam ngobrol-ngobrol, sekarang mungkin bisa dibatasi. Ya sekali lagi demi menjaga hati dia dan juga hati kamu sendiri. Itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Kak Christopher. Gimana Kak Dama? Mungkin mulai agak terkikis ya rasa nggak enakan itu loh Kak Christopher terkadang. Sebagai Eh, cewek tuh karena nggak enakan apalagi kalau udah deket Betul, betul. teman ini sih sharing Kak, gitu. Dari nggak enak eh, kan jadi nggak enak beneran nanti. iya, kalau aku sih tipe cewek yang ini ya, aku udah udah kasih tahu gitu, nggak usah tunggu aku kayak gitu, karena aku belum belum ada kepastian untuk Nah itu, suka kayak gitu. ya Jadi belum aku ada juga, kepastian itu yang masih nggak iya, pasti. Jadi kalau udah benar pasti Kak. nggak suka, bilang nggak suka. Jangan belum ada kepastian itu kayak belum tuh seolah nanti ada gitu loh. Belum tuh kan, ngerti ya? Kalau Iya, nggak ada kepastian. Kalau belum itu hmm, berarti kayak, wah berarti nih ntar ada nih gitu loh. Jadi please oke Kak, kata-kata yang agak-agak rancu-rancu gitu jangan karena sekali lagi buat oke. yang menggebu-gebu ini kata-kata yang kayak gini semuanya pertanda buat dia. Hmm. Nah, celah. Iya, dia Selama seneng janur banget gitu. kuning belum melengkung nggak apa-apa, hajar Makanya. terus. Ada Ya, apa ini Kak? ngerinya gini, benar-benar Kak Damayanti. Jadi harus lebih tegas sebagai perempuan, jangan nggak enakan. Nanti Oke. malah dia yang enak gitu. Atau jangan punya prinsip bahwa nanti Kak Damayanti persis begini, ya udah kita jalanin aja dulu siapa tahu Aduh, jodoh gitu kan. sebenarnya aku Jangan udah kan seperti kasih itu. kode sih Kak, bilang Mm-mm. nggak usah nunggu kayak gitu. Terus aku juga akan tipe yang cuek gitu kan. Jadi kalau dia hubungi aku, ya aku balas. Kalau enggak ya aku tidak akan chat duluan gitu. Wah. Kayak thank you. Oke, terima kasih Kak Damayanti. Dan ini Kak Christopher, kita sudah ada beberapa penanya di bagian chat. Mungkin saya akan bacakan. Ini dari Kak Angela Febrian. Apa kita perlu mempertimbangkan hubungan atau pacaran ketika kurang didukung oleh pihak lain, misalnya seperti teman? Wah, restu dari teman Ya, ya, terbentur restu teman. ya, restu orang tua sih menurut aku nomor satu. Kalau teman itu secondary banget sih, malah tersier. Tapi tergantung teman yang mana dulu. Kalau teman yang cukup dekat sama kita, yang emang concern banget sama kita, kita bisa dengerin. Tapi nggak harus jadi patokan, sekali lagi, karena kan yang jalanin adalah kita. Ya, ini pengalaman pribadi sih. Dulu ketika aku jadi sama istriku, kita pacaran, ada orang yang cukup dekat sama kami, gitu, teman-teman dekat lah lumayan. Yang anggap nih kita nih sama-sama anak sulung, sama-sama keras, kayaknya nggak bisa jalan gitu loh. Dan puji Tuhan kita nggak dengerin dia. Kalau nggak kita nggak married sampai sekarang. Ya kan, puji Tuhan kita nggak dengerin dia. Sekali lagi kalau kalau restu itu nomor satu dari orang tua harusnya, bukan dari pertemanan. Ya teman sekali lagi itu cuman apa ya, tambahan pertimbangan yang secondary bahkan tersier kalau buat saya. Tapi sekali lagi kalau teman-teman terbaik misalnya best friends kita itu orang-orang yang benar-benar concern sama kita harus dengerin sungguh-sungguh. Kenapa? 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 Kalau menurut lo kenapa gue nggak bisa jalan sama dia? Ya soalnya orangnya kalau gue perhatiin kayak gini, tapi kan lu gak kenal dia. Nah yang kayak gitu kadang suka feeling-feeling gitu loh. Cuma kalau dia tahu persis misalnya kayak masa lalunya dari nih cowok misalnya, wah gue tahun dulu penjahat kelamin nih, nah, gitu. Nah itu kan kita mesti dengerin sungguh-sungguh tuh. Sekali lagi kita punya pertemanan nih, nah, istilahnya infonya ini jelas atau enggak? Atau cuma dari perasaan dia? Buat aku kenapa dia jadi yang main perasaan padahal yang jalanin gue gitu loh. Kalau bisa lu yang main perasaan, kan harusnya gue yang main perasaan bukan lu gitu loh. Tapi kalau dia punya misalnya kayak gue perhatiin semua berapa kali nih orang nih, lu mungkin nggak perhatiin karena lu dibutakan oleh asmara, tapi gue perhatiin dia secara detail karena lu temen gue nggak pengen temen gue jadi sama dalam tanda kutip buaya darat gitu loh. Jadi gue perhatiin dia itu suka tebar-tebar pesona sama cewek-cewek yang lain gitu loh nih cowok nih. Nah ya misalnya kayak gitu ya itu kita bisa dengerin karena yang ngomong nih orang yang peduli sama kita, orang yang benar-benar dekat sama kita, yang punya best intentions. Ya, jadi restu nomor satu pasti dari orang tua. Berikutnya dari orang-orang terdekat kita yang benar-benar sayang sama kita. Tapi sekali lagi jangan sampai jadi penghalang karena ya berbicara dari pengalaman tadi aku bilang ya, salah satu orang terdekat kami dulu nggak menyetujui kami gitu dalam arti kayak nggak bisa jalan gitu loh. Tapi ya puji Tuhan kita nggak terlalu dengerin karena kita berusaha saling mengenal satu sama lain lebih lagi bahwa bisa kok bisa jalan kok nggak selalu harus sama-sama anak sulung sama-sama keras nggak bisa jalan ternyata banyak kesepakatan yang bisa diambil gitu karena kan pacaran bicara tentang kesepakatan ya dalam banyak hal berbeda apapun selama bisa sepakat berarti emang sepaket ya kalau nggak sepakat banyak nggak sepakatnya berarti nggak sepaket jangan dipaksain on the other hand ya
di sisi lain gitu. Karena banyak orang yang gitu, berbeda banget, akhirnya ribut mulu, apa aja diributin. Nah yang kayak gini nggak pernah ada kesepakatan. Berarti emang nggak sepakat, jangan dipaksain. Itu sih agak ngacir sedikit ke sepakat dan sepaket tadi gitu ya. Jadi ya ini menurut saya kalau emang itu teman-teman biasa, teman tongkrongan biasa, bukan orang-orang yang emang kita beli akses ke kehidupan kita. Kayak sahabat sama teman tuh kan beda ya. Sahabat kita beri akses ke kehidupan kita. Dia punya akses untuk menasehatkan kita, kita berbagi value. Tapi kalau cuma teman tongkrongan yang emang nggak suka aja gitu loh. Ya kadang teman tongkrongan juga bukan hanya nggak suka aja, ada juga yang cemburu gitu loh. Ternyata dia yang doyan gitu. Ada juga yang gitu. Malah kadang dalam konteks tertentu ada yang bestinya juga doyan sama tuh cowoknya gitu loh. Jadi dia kayak menentang banget karena dia yang pengen dapetin. Ada juga yang gitu. Itu di drama-drama Korea sih saya temukan sama di sinetron Indonesia ya. Cuma nggak tahu kalau di kehidupan nyata tapi saya yakin ada juga. Jadi teman-temannya sekali lagi circle-nya ini yang seperti apa? Rohani kah? Best intentions kah? Orang-orang yang emang benar-benar selalu apa ya membangun kita gitu ya. Nah kalau emang iya kita bisa pertimbangkan. Tapi kalau enggak, saya rasa jangan sampai eh, naikkan mereka ke posisi seperti orang tua kita yang kita mesti minta restu. Kalau menurut saya. Ya. Jadi lebih baik memang kita minta restu dari orang tua terlebih dahulu ya, Ya. dibandingkan dengan teman. Walaupun memang teman dalam keseharian dia sudah tahu tentang kita misalkan. Mungkin lebih tepatnya lebih kepada teman dekat gitu ya, sahabat. Gitu. Mungkin pada saat konsepnya mungkin lebih ke teman dekatnya yang sudah mengenal. Tapi memang lebih pantasnya adalah kalau kita lebih kepada orang tua terlebih dahulu. Biasanya seperti itu. Karena nanti menjalin hubungan bukan hanya kepada kita dengan pasangan, tapi juga dengan keluarga. Oke, semoga bisa menjawab ya Kak Angela Febrian. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Nela Agnesia. Apakah menurut Kakak mencari pasangan hidup itu seseorang yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan? Oh, oke. Bagaimana kalau orang yang kita butuhkan malah tidak punya perasaan yang sama? Jadinya malah gamon. Jadi mohon pencerahannya, Kak. Terima kasih. Ya, Gimana, Kak Christopher? yang pertama tadi saya dengar, yang kedua gimana? Sorry, belakangnya, ujungnya tadi sedikit dibaca. Tolong. Bagaimana kalau orang yang kita butuhkan malah tidak punya perasaan yang sama? Hmm. Hmm. Nah ini sebenarnya bukan menarik sih, sebenarnya udah obvious. Maksudnya emang itu bukan bukan dia yang buat kamu gitu loh. Gini, apakah kalau orang yang kita butuhkan belum tentu orang yang kita inginkan? Eh harus harus orang yang Anda inginkan juga. Ya, saya ketemu banyak hubungan yang didasarkan seperti mereka tuh udah deket banget kayak abang sama adek gitu. Kan dari awal pacarannya kayak gitu, akhirnya pas married kayak abang adek, akhirnya benar-benar abang adean, bukan bukan suami istri. Jadi yang satu naksir siapa, yang satu naksir siapa. Nah ini yang nggak boleh. Maksudnya kita harus menginginkan. Nggak ada yang lebih kita boleh inginkan dalam kehidupan ini selain nanti suami atau istri kita sendiri. Jadi dari pacaran belajar untuk benar-benar nyari yang emang lu suka gitu loh. Kalau emang lu nggak suka, walaupun kayaknya yang lu perlu, yang nggak harus dipaksain. Ya Tuhan kan kasih kita kan punya selera ya. Kita kan punya perasaan, punya mata gitu ya, punya segala indera untuk menyukai atau tidak menyukai gitu loh. Masa itu nggak dipakai kita abaikan karena yang kita perlu gitu. Apalagi orang yang kita rasa kita butuhkan adalah orang yang nggak punya perasaan sama kita. Nah ini lebih ruwet lagi, ya kan? Ya berarti dia mentor kali, bukan bukan pasangan hidup kali. Ya ke bapak juga kalau dalam konteks mentor. Cuman kalau saya tetap percaya kita harus jadi sama orang yang kita suka, ya. Jadi jangan sok-sokan dalam tanda kutip charity gitu ya. Kayak sebenarnya sih kurang suka sih, bukan selera gue banget gitu. Tapi kayak dia yang gue perlu deh. Akhirnya pas married nanti liatin aja, lu naksir sama orang lain nanti, karena yang bukan dia yang lu taksir. Ya harusnya pasangan kita adalah yang paling kita inginkan. Itu logikanya. Makanya Tuhan kasih kita kan segala sekali lagi segala panca indera untuk menginginkan, untuk melihat, merasakan, menyukai atau tidak menyukai. Ya, jadi jangan jangan kesampingkan itu. Ya buat em, saya tipe orang yang strict. Ya zaman saya masih single, saya punya beberapa eh, eh, selebritis gitu ya, perempuan yang adalah idola saya, yang kayaknya cakep nih gitu loh, gue banget gitu. Cuma ketika aku udah punya istri, semua selebriti itu harus menyingkir.
Ya buat saya nggak ada lagi tuh yang selebriti perempuan yang saya idolakan. Ya karena hasrat saya, kesukaan saya cuma milik istri saya. Dan tentu saya ambil itu dari firman Tuhan. Ya, Tuhan nyiptain cuma Hawa buat Adam. Jadi yang lainnya walaupun lucu mungkin tuh beruang madu, lumba-lumba, ya, atau makhluk-makhluk yang lain. Ya, itu bukan jatahnya Adam. Jatahnya Adam cuma Hawa. Jadi seleranya Adam, kalau ditanya selera, adalah Hawa. Jadi kalau orang nanya, lu bro, lu selera perempuan lu kayak gimana sih? Tuh, saya langsung kasih lihat istri saya. Ini selera gue, gitu loh. Ya ini selera gue, gitu. Jadi belajar untuk apa ya? Set boundaries. Ya set boundaries. Dari pacaran saya udah set boundaries itu. Ketika saya lagi pacaran sama istri saya, sampai sekarang masih pacaran juga sih walaupun udah menikah. Saya udah set boundaries. Ya saya udah nggak punya tuh idola-idola perempuan lagi. Ya nggak yang gimana gimana, nggak ngefans ngefans banget lagi sama yang lain. Karena saya jaga hati saya, bangun hasrat saya hanya untuk satu orang yang akan saya nikahi seumur hidup saya. Dan ini penting. Ya makanya saya menentang, termasuk ini kita orang-orang dewasa rata-rata di sini ya. Saya menentang misalnya contoh dalam pernikahan masih ada pasangan yang suka nonton porno. Buat saya itu konyol gitu loh. Aduh, Ada loh, itu kenyataannya. Dan mereka ngerasa, ya ini kan kita orang-orang dewasa. Lo enggak, Anda merusak hati Anda sendiri. Ketika Anda ngelihat orang lain, ya Anda jadi gagal untuk mensyukuri yang Tuhan percayakan. Dan ini penting, ya. Dan buat saya, orang mau bilang saya terlalu strict atau apa, saya nggak peduli. Saya dipercayakan anak Tuhan yang akan saya kasihi, inginkan, jaga, lindungi selamanya. Ya, dan adalah tanggung jawab saya untuk mentertibkan ya perasaan saya, mata saya, keinginan saya, dan mengkhususkan semuanya itu kepada Dia. Saya belajarnya juga dari firman Tuhan tentang kudus. Kudus itu artinya set apart. Kudus itu artinya dipisahkan, dikhususkan. Jadi buat saya, pasangan saya, istri saya adalah yang saya khususkan. Jadi segala saya cuma buat dia doang, bukan buat yang lain. Dan ini ngebantu dalam segala hal. Tahun ini kami tahun ke-14. Ya, jadi temenan 2 tahun, pacaran 3 tahun, tunangan setahun, 20 tahun bareng. Dan puji Tuhan, saya nggak pernah sedetik pun menginginkan siapapun selain istri saya. Dan ini buah dari belajar yang namanya tadi yang kedua, kekudusan. Kekudusan membuat kita tuh terbiasa untuk berfokus sama satu pribadi. Ya kan, kita kudus buat siapa sih? Bukan buat kita kan. Kita kudus buat Tuhan kan. Gitu loh. Bukan biar kelihatan kelihatan holy, kelihatan baik, kelihatan saleh, bukan. Kita kudus buat Tuhan, bukan buat diri kita. Nah, karena biasa untuk mengkhususkan diri buat Tuhan, ketika married, saya terbiasa untuk mengkhususkan diri untuk pasangan saya, untuk istri saya. Dan ini latihan. Ini nggak serta-merta. Jadi makanya yang nggak menjaga kekudusan, nggak sungguh-sungguh mengejar kekudusan, masih terikat pornografi, nggak siap sama sekali untuk pacaran, apalagi menikah. Dia akan punya hasrat buat siapapun yang dianggap cantik dan menarik dan seksi atau ganteng. Dan itu bahaya. Ya, bahaya. Makanya saya cukup keras sama ibu-ibu yang masih suka nonton drakor gitu ya, masih ngiler ngeliat si IQ Jungkook gitu ya, saya Jungkook itu. waduh, Buat saya itu menyiksa diri Anda sendiri gitu loh. Anda udah dapat pasangan nih yang jauh banget dari Korea gitu loh. Ya dari Korea gitu dia. Dan akhirnya Anda nggak bisa mensyukuri dia karena sibuk ngeliat yang Korea-Korea itu. Jadi buat saya disiplin pribadi itu penting sekali. Ya, dan kita melatih diri juga dengan salah satunya, mumpung saya lagi ngomong di Scripture Union, adalah dengan baca Alkitab. Ya, salah satu disiplin dalam baca Alkitab yang paling saya rasakan adalah pas baca Imamat sama Tawarik. Si ini memperanakan si itu dari si itu. Dan ada 2 Tawarik. Saya pertama pas baca Tawarik baru 2 pasal gini loh. Ini siapa sih? Saudara bukan, kenal kagak, urusan sama gua apa ya? Gitu loh. Cuman saya belajar untuk selesaiin tuh 1-2 Tawarik tuh. Walaupun susah. Akhirnya di ujung dari itu Tuhan menyadarkan saya bahwa ini latihan disiplin rohani nomor 1. Yang kedua, untuk menyadarkan saya bahwa semua jiwa itu sangat penting. Setiap jiwa sangat penting di mata Tuhan. Jadi harus penting juga di mata saya. Jadi pas saya baca nama-nama itu, dan itu ngebantu saya juga di kemudian hari nih kayak sekarang. Follower saya sekarang di 208.000. Ya, siapapun yang story-nya muncul di itu ya di list atas tuh Instagram saya,
Itu biasanya saya suka doain tuh kalau lagi lihat. Sini lagi live, sini lagi apa, sini lagi apa. Saya sebutin tuh namanya tetap, tak, tak. Dan disiplin itu saya dapat dari baca tawarik. Bahwa setiap orang tuh berharga. Makanya semua direct message yang masuk sekuat mungkin saya coba jawab. Karena buat saya sekali lagi setiap jiwa itu berharga. Dan ini mungkin kemana-mana, tapi ini ngaruh. Ya harus yang kamu suka, harus yang seleramu. Jangan sampai seleramu yang lain malah jadinya sama yang lain. Itu dia kalau dari saya. Oke, berarti apa yang bukan hanya sekedar yang dibutuhkan ya, tapi ada rasa juga yang harus Ya, didahulukan. Tapi ya, menjaga kekudusan itu yang penting. betul. Oke, kesiapan diri kita juga. Baik, Kak Christopher, ini Kak Miliana mau mengajukan pertanyaan secara langsung. Langsung saja Kak Miliana. Oke, Kak Christopher, terima kasih untuk pemaparan materi yang memberkati. Saya setuju ya dengan kekudusan nih yang saya renungkan akhir-akhir ini. Memang kekudusan tidak bisa ditawar dengan apapun. Tuh. Nah, saya juga suka dengan quote yang kakak bagikan di materi yang cukup dewasa untuk percaya tentang jodoh. Kalau Tuhan belum pertemukan berarti kita belum membutuhkannya. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana kita melihat diri kita atau mungkin orang lain yang dikatakan itu membutuhkan gitu. Karena banyak orang yang misalnya ya kerja dan kerja dan seolah-olah itu tidak membutuhkan gitu, tidak membutuhkan itu. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, saya keingat tentang tanda ya, tanda yang kita minta dari Tuhan. Mungkin Kak Christopher tadi eh, tidak menyangkut ke situ di materi, tapi saya tertarik untuk bertanya bagaimana dengan orang atau mungkin saya pernah punya pengalaman di sini kita udah minta tanda sama Tuhan dan tanda itu ditunjukkan, namun pada akhirnya kandas gitu. Nah, ini banyak mungkin apa hal yang kakak bisa bagikan berkaitan sama ini dan pengalaman kakak sendiri bagaimana gitu soal tanda yang kita minta dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, yang pertama tadi apa? Yang kedua kan tanda, yang pertama apa? Sorry. Yang pertama itu soal bagaimana kita melihat diri kita atau orang lain yang dalam tanda kutip membutuhkan ya soal pasangan. Oke, mungkin di setiap orang beda-beda gitu, tapi secara umumnya bagaimana? Iya, yang pertama dulu saya jawab ya. Buat saya pasangan hidup itu kita perlu atau belum adalah gini, kalau kita nggak punya waktu untuk dia, saya rasa kita belum memerlukannya. Dan di sisi yang sama juga satu lagi kita mesti hati-hati. Kalau kita ngerasa kita perlu banget sama dia, justru kita nggak memerlukan dia karena kita pertama kita perlu Tuhan. Itu nomor satu. Karena pemberhalaan orang kayak gue nggak bisa hidup tanpa lo tuh kata kalimat itu adalah puncak dari pemberhalaan menurut saya. Nggak ada yang kayak gitu. Kita cuma nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu menurut saya. Ya jadi eh, kalau kita masih terlalu sibuk, sibuk kerja, sibuk pelayanan, sibuk apa, kita nggak punya waktu untuk karena gini, pacaran itu demanding. Ya, kalau kita nggak ada ruang buat dia, nggak ada waktu buat dia, misalnya ini yang akan terjadi. Kalaupun kita jadian sama dia akan mulai protes karena kita nggak perhatiin sama sekali dan alasan kita sibuk. Lu harus paham dong, gue kan sibuk. Nah itu dia kalau lu terlalu sibuk buat dia, berarti lu emang belum perlu. Ya buat apa gitu loh. Cuman dalam kesibukan itu kita akan ketemu orang yang bisa jadi di pace atau di lembar atau di jalur cepat yang sama. Misalnya contoh pelayanan, kita terlalu sibuk pelayanan dan kita nggak punya waktu untuk asmara. Tapi kita ketemu orang yang sama sibuknya sama kita di pelayanan yang sama. Dan akhirnya selalu ketemu di situ terus. Ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi. Nggak pulang, Mas. Nggak nih, Mas. Belum beres nih. Inian dekor buat sekolah minggu. Kamu nggak pulang? Iya belum nih, masih ngurusin absen. Lihat, ketemu lagi, ketemu lagi. Sama-sama sibuk, sama-sama single. Sama-sama pelayanan. Ya disitulah dia ketemu. Di dalam kesibukannya itu. Ya, saya temukan kisah yang menarik tentang salah satu hamba Tuhan yang saya kagumi namanya Paul David Washer. Paul Washer adalah seorang yang mengkhususkan hidupnya untuk melayani Tuhan, penginjilan ke suku-suku pedalaman di Peru, ya di Amerika. Nah, dia nggak kepikiran untuk asmara sampai akhirnya dia ketemu di pelayanan itu sama satu orang yang sekarang jadi istrinya.
Dua-duanya nggak kepikiran asmara, nggak kepikiran. Dua-duanya cuma berpikir gimana caranya gue bisa menangin nih jiwa-jiwa di Peru. Dua-duanya punya pikiran itu. Nah, menarik Tuhan pertemukan mereka di sana. Ya, sekali lagi, ketika emang udah perlu pasti akan dipertemukan. Itu konsepnya, sederhana aja. Ya, jadi nggak usah terlalu, aduh gue mau udah perlu belum ya? Nggak usah dikhawatirin. Kalau sekali lagi kalau mau udah waktunya, ketemu kok. Ya, jadi jangan terlalu malah jadi overthinking. Gue perlu nggak ya? Jangan-jangan gue sebenarnya perlu, tapi gue menyangkali diri. Nggak usah gitu. Santai, hidup tuh dijalanin aja. Kalau emang perlu sekali lagi akan dipertemukan. Nah, yang kedua tadi tentang apa namanya, tanda. Kenapa saya nggak masukin tanda? Karena tanda itu akan sangat personal buat tiap orang. Dan saya menolak untuk menceritakan tanda yang saya dapat dari Tuhan. Kenapa? Karena saya menolak untuk menjadikan itu formula. Sekali lagi, Tuhan deal with every single one of us differently. Tuhan, seperti kita semua sangat berbeda, nggak ada yang sama. Tuhan deal itu apa ya, berurusan dengan tiap kita itu secara unik. Makanya saya menolak untuk tanda. Tanda yang dari Tuhan ya tadi ada 3, ya. Dari Tuhan tuh bisa ada 2, kamu dan dia dari Tuhan dua-duanya. Karena jangan sampai kamu dari Tuhan, dia bukan dari Tuhan. Jangan sampai dia dari Tuhan, ternyata kamu yang bukan dari Tuhan. Kita harus dua-duanya, makanya dua-duanya harus punya kriteria yang sama. Siap, kudus, sama jelas. Ya itu tanda buat saya. Ya tanda-tanda yang lain personal, personal banget. Ya bisa ada yang minta gini dan Tuhan kasih, ada yang kita minta nggak Tuhan kasih. Akhirnya itu yang apa yang kamu ceritain tadi, kesaksian itu adalah ekses. Ketika kamu minta tanda, semuanya udah kayak dikasih sama Tuhan, ternyata nggak jadi, gitu loh. Kenapa? Karena tanda itu sebenarnya bukan dari Tuhan. Tanda itu yang kamu harapkan dan kebetulan terjadi. Itu menurut saya. Ya kalau emang dari Tuhan, masa yang nggak jadi, gitu loh. Logikanya gitu aja. Cuman karena itu tanda yang kamu mau dan kamu dapatkan tanda itu, kamu pikirin dari Tuhan. Nah itu yang ngerinya kita tuh. Kita suka bikin-bikin sendiri, akhirnya secara kebetulan terpenuhi semua tuh tanda dan kita pikir dari Tuhan. Padahal belum tentu. Kalau emang dari Tuhan, idenya apa? Sederhana. Jadi. Itu aja deh. Ya kan? Orang ada nanya sama saya, lu tahu dari mana istri lu dari Tuhan? Nih, cincin kawin saya. Itu tandanya tidak dari Tuhan. Kita jadi. Gimana sih? Logikanya gitu aja. Maksudnya, jangan sampai kita minta tanda atau kita bikin tanda. Ya, kita set nih tanda-tanda nih menurut kita nih gini. Kalau Tuhan, kalau emang lu ini dari Tuhan, tandanya harus gini. Ternyata terpenuhi. Dan akhirnya pas jalanin nggak jadi dan kita bingung. Padahal semua tandanya udah dapat lu dari Tuhan. Oh ya, tahu dari mana dari Tuhan? Ya kan? Nah, ini perbedaan mendasar, maka kita penting ya untuk sekali lagi walaupun mumpung dalam platform Scripture Union gitu ya. Sekali lagi untuk membedakan namanya teologi sama cucologi. Cucologi itu dicucok-cucokkan. Nah, ini yang ngeri dengan tanda. Kita sangat bisa, sangat bakat, jago untuk mencucok-cucokkan. Ya, jangan. Biar kita sungguh-sungguh berteologi, biar kita cari kehendak Tuhan, sungguh-sungguh berdoa. Belajar untuk gini, ada yang salah nggak minta tanda? Nggak. Tapi jangan sampai hidup kita berkeranjang sama tanda. Karena tanda sekali lagi bisa sangat sangat apa ya sangat tidak objektif. Karena dia bisa bisa dengan tanpa sengaja kebetulan dalam tanda kutip terjadi. Dan jangan sampai itu kita pikir tanda. Tapi gini, kalau kita cari kehendak Tuhan akan sangat spesifik. Kalau saya alih-alih minta tanda, saya lebih suka untuk berdoa, berpuasa, mencari kehendak Tuhan. Saya lebih suka itu. Ya saya akan milih untuk misalnya gini ada dalam komunitas gitu ya. Ada 2 misalnya perempuan yang saya anggap nih menarik nih. Dua-duanya pelayanan, dua-duanya gini. Dan dalam kebingungan itulah saya datang kepada Tuhan. Tuhan, yang mana? Itu maksudnya kehendak Tuhan tuh yang mana? Saya harus mendekati yang mana? Kan dua-duanya cinta Tuhan, dua-duanya gini, dua-duanya gini. Saya nggak pernah dalam posisi itu. Sekali lagi saya tidak seganteng itu ya. Saya nggak punya pilihan sebanyak itu. Istri saya pernah dalam posisi itu. Ya, jadi waktu itu ada yang deketin dia itu saya sama temen saya. Beda kota, tapi sama tipikalnya. Gitu. Kita pelayanan, cinta Tuhan, dan kita tertarik sama perempuan yang sama, yaitu istri saya yang sekarang. Kita deketin lah dua-duanya, ya. Dan dia dapat eh, privilege karena dia satu satu ras, ya sama-sama Chinese. Jadi pertimbangannya jauh lebih mudah karena kemungkinan besar perbedaannya lebih tipis.
dibanding kalau jadi sama saya yang bukan Chinese gitu loh. Jadi dia dapat advantage ke sana tuh arahnya. Jadi nah itu yang menarik adalah ketika jalanin ke sana somehow istri saya nanya sama Tuhan kan ada dua nih yang deketin Tuhan. Yang mana nih kan dua-duanya cinta Tuhan, dua-duanya pelayanan, dua-duanya baik. Dua-duanya juga ada istriku ada rasa lah sedikit maksudnya orang-orangnya secara kriteria ya dia suka gitu loh. Makanya dia berdoa, berpuasa cari kehendak tuh. Dan akhirnya dengan anehnya yang satunya mundur teratur, ya saya tetap ada di situ karena satu kota. Yang satunya mundur teratur tuh tadinya aktif telepon dan segala macam, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba mundur aja gitu nggak tahu random gitu. Ya, akhirnya nggak jadilah sama yang satunya, sama saya juga dia tetap pasti ragu-ragu karena perbedaan tadi, perbedaan suku. Eh, dia tanya Tuhan lagi, saya ketika nembak sempat ditolak. Sekali lagi tuh, kalau bicara tanda tuh udah silang semua tuh udah tetot semua tuh tetot tetot kan gitu. Tembak nggak diterima ya kan. Tapi karena pelayanan bareng, ternyata dia tetap nanya Tuhan dan akhirnya 6 bulan kemudian ketika saya ditolak juga nggak mundur dari pelayanan, nggak kepahitan sama Tuhan, saya masih stay di situ. Karena buat saya jodoh ini ya tambahan gitu loh. Utamanya saya kan hidup tetap buat Tuhan walaupun Tuhan nggak izinkan saya jadi sama dia, saya kan tetap pelayanan sama Tuhan lah untuk Tuhan. Nah di situ ternyata Tuhan lihat 6 bulan kemudian kita dekat lagi, saya tembak, diterima ya sampai hari ini gitu loh. Jadi tanda-tanda itu apa ya sesuatu yang sangat-sangat apa ya sangat subjektif. Makanya saya menghindari. Makanya saya lebih suka kriteria yang tadi. 3K tadi menurut saya itu lebih universal, lebih berlaku buat semua, nggak formulaik gitu ya. Ada ruang untuk tadi personal science yang kamu minta dari Tuhan gitu. Tapi patut dipahami bahwa tanda itu akan sangat subjektif. Kita akan sangat mungkin mencucuk-cucukkan ya, dan itu yang bikin tadi yang kamu bilang kayak tandanya semuanya udah oke, kok tiba-tiba nggak jadi ya gitu. Nah itu efek sampingnya. Ya jadi itu sih Meliana mudah-mudahan curhat saya nih dan sedikit kesaksian ngebantu ya. Gitu sih. Good. Oke, gimana Kak Terima kasih. Meliana? Oke, sudah langsung memberikan love ya. Berarti sudah sedikit lega. Semoga tidak terjebak dengan tanda-tanda. Hati-hati dengan tanda karena ada yang merobos tanda terkadang. Gitu ya. Oke, mungkin ini satu lagi nih Kak Christopher dari Kak Asti Tandiasi. Kak dalam menjaga kekudusan nih. Jadi beliau mau bertanya, saya pernah cerita dengan teman. Terus teman saya bilang, masih wajar lah kalau cium pipi. Yang penting tidak melewati batas. Jadi apakah itu wajar? Dan sekarang saya lihat juga banyak sekarang di sosmed gitu ya, baru pacaran tapi sudah diumbar di sosmed. Mungkin dalam foto bentuk cium pipi. Gimana nih Kak Christopher? Ya menurut saya pribadi batas tiap orang beda-beda ya. Maksudnya bukan 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 kegiatannya atau tindakannya. Cium pipi misalnya. Gini ada orang yang baru gandengan aja, birahinya udah naik gitu loh. Ya. Jadi buat saya kalau udah kayak gitu mendingan gak usah gandengan. Ya. Jangan sampai cuman cium pipi kok nggak cium bibir misalnya. Ya, itu buat kamu. Nah buat pacarmu beda lagi. Ya kan mendingan kalian saling jaga gitu ya. Karena kita ini daging, dua-duanya daging. Yang masih punya hawa nafsu yang mesti kita perangi. Bukan kita malah indulge, bukan kita memanjakan. Ya jangan sampai gaya pacaran kita hal-hal yang kita pilih untuk lakukan atau tidak lakukan malah memanjakan hawa nafsu kita. Nah jadi bukan masalah cuman cium pipi atau cuman apa. Ada yang sekali lagi cuman gandengan doang, udah nafsu. Ya, ada yang belum ngapa-ngapain udah nafsu. Nah, itu mendingan gak usah jadian. Malah bahaya loh kayak gitu. Buat saya, itu dia yang pentingnya jaga kudusan. Jadi ketika nanti ketika dekat dengan sama anak Tuhan nih nggak kemana-mana gitu loh. Nggak kita jadikan dia tuh objek pelampiasan hawa nafsu. Nggak, makanya penting untuk menjaga kudusan. Nah, sekali lagi, ya apapun idenya adalah gini, orang selalu bertanya tadi kan, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak. Sederhana, apa yang nggak akan lakukan ke kakak atau adikmu, jangan lakukan ke pacarmu. Dan apapun yang buat kamu terangsang secara birahi, jangan lakukan. Ya, karena itu tidak berguna. Rasul Paulus bilang ini, walaupun konteksnya beda, tapi saya percaya sekali lagi ini berlaku universal untuk segala hal, termasuk dalam hal ini. Walaupun segala sesuatu diperbolehkan, kata Rasul Paulus, tapi tidak semuanya berguna. Dan saya tidak menjadikan diri saya ketergantungan oleh apapun dan siapapun itu. Gini, kalau setiap kali pacaran anggap cium pipi, oke? Nanti sekalinya pacaran nggak cium pipi, uring-uringan tuh.
karena udah ketergantungan gitu. Nah, biasanya lama-lama merembet tuh. Ya, kalau emang ini bentuknya adalah pemuasan hawa nafsu, dia akan meminta yang lebih. Karena rasanya ketika cium pipi pertama masih nyetrum. Nah, cium pipinya kalau udah mulai kebiasaan, lama-lama nyetrumnya udah kurang. Butuh melakukan sesuatu yang lebih ekstrim biar nyetrumnya berasa lagi. Nah, itu natur dosa tuh gitu. Ya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi sakit. Nah, itu. Dosa tuh gitu tuh. Ya, makanya jangan main api kalau nggak mau kebakar. Sederhananya gitu. Jadi nggak usah lah yang kayak gitu-gitu. Kita nggak harus. Maksudnya gini, apa kita nggak bisa sayang-sayangan kalau kita nggak cium pipi? Kalau jawabannya bisa, ya udah berarti nggak harus cium pipi. Apa Hmm. kita nggak bisa sayang-sayangan kalau kita nggak gandengan? Oh bisa kok. Ya udah kalau gitu nggak usah gandengan gitu loh. Jadi selalu dipertanyakan apa yang kita lakukan nih, apakah kita nggak bisa sayang-sayangan kalau kita nggak melakukan ini, ya kan? Kalau bisa, ya berarti kita nggak usah melakukan ini gitu loh. Itu idenya. Ya jangan sampai kita, ya ini kayak misal contoh gini ya. Ada era di mana kita belum kenal kopi. Yang contoh ya gampang ya. Kopi nih, ada dari umur 0 sampai umur 17 tahun, kita belum pernah ngopi sama sekali. Cuman dimulai 17 tahun, kenal kopi. Dan ternyata enak kopi ya, gitu loh. Nah akhirnya apa? Dari mulai 17 tahun, selalu tiap pagi itu ngopi. Ya, akhirnya apa? Di umur 57 tahun, ini yang terjadi. Kalau nggak ngopi, nggak bisa mikir. Gitu loh. Itu nggak masuk akal buat saya. Itu sesuatu yang kita bikin sendiri. Ya, yang akhirnya kita jadikan kayak ketergantungan kita. Yang padahal kita punya punya sebenarnya keputusan dari awal sebenarnya untuk tidak tergantung sama dia. Ini kan itu contoh. Dan artinya pacaran juga sama. Kalau kita dari awal udah dengan disiplin, ya dengan komitmen, enggak, gua nggak bakalan menyentuh lo sebelum kita menikah, gitu loh. Ya udah, karena emang nggak perlu sentuh-sentuhan juga untuk sayang-sayangan. Tapi ntar pasti alibinya gini nih, buaya-buaya darat nih, ya. Oh, soalnya love language gue tuh love language. Wih, nggak ada love language kalau lagi pacaran mah. Nggak, lu hormatin dia. Ini anak Tuhan nih. Jangan lu macem-macemin, gak usah sok-sok love language lah. Geli dengernya juga. Nggak, soalnya kerap kali love language itu dijadikan, soalnya love language saya tuh physical touch. Nggak ada love language itu. Nggak ada love language lu sekarang adalah love and holiness. Respect and honor. Itu love language. Ya nanti pas udah menikah baru. Ya, physical touch ya, bukan physical attack. Soalnya orang love language-nya physical attack. Ada juga aneh bener. Suka tomplok-tomplokan, s- apa selepet-selepetan pas pacaran. Ada juga yang aneh-aneh kayak gitu. Emang kayak gini bro, ini love language kita. Physical attack-nya yang kayak gini-gini nih. Ya lama-lama emang suka aneh-aneh. Oke, nggak usah bobo love language lah dalam hal ini. Ya, love language kita ingat kasih tidak melakukan tidak sopan. Karena kasih tidak mementingkan dirinya sendiri. Sedangkan nafsu sebaliknya. Nafsu melakukan yang nggak sopan karena nafsu yang dipikirin cuma apa? Apa yang bisa gue dapat dari lo? Itu yang nafsu pikirin. Jadi ya atas nama em, kekudusan yang kita diperintahkan untuk mengejarnya sungguh-sungguh, yang adalah kehendak Tuhan, saya menghimbau sekali lagi ya, nggak usah lah gitu loh. Jangan bikin kita terikat sama sesuatu ya. Jangan sampai kalau pacaran karena biasaan cuman pipi, kalau belum cium pipi rasanya belum pacaran gitu loh. Ya jangan. Jangan mempersulit dirimu sendiri dengan keterikatan-keterikatan yang dibuat-buat sendiri. Itu dari saya. Ya, Jangan jatuh dalam pencobaan. betul. Baik, Betul. itu dia. Jadi ini mau dilihat apakah ini benar-benar cinta yang murni, kasih yang sejati untuk bisa diberikan atau hanya sekedar hawa nafsu. Itu tipis gitu ya. Jadi logika kita juga dipakai gitu. Oke, terima kasih. Mungkin satu lagi ini. Sudah dua kali di chat, mohon maaf kepada Kak Patricia, Kalista. Beliau bertanya, Kak, misalkan ada orang yang suka dengan kita, tapi kita sudah kasih kejelasan, nggak tertarik gitu. Nah, salah nggak sih? Anak Tuhan Enggak, blokir justru sosmed atau WA, katanya. Wow. blokir sosmed. Kalau sampai di level dia annoying dan bentuknya hampir eh, apa ya namanya borderline teror, Anda punya hak untuk memblokir dia. Karena berapa orang udah kayak meneror ya.
Telepon mulu, WA mulu, ya kan? DM mulu, nge-like mulu, bom likes, komenin mulu. Aku ada DM balas dong. Kayak gitu-gitu tuh udah mulai. Nah, ini nih. Ya, kalau udah mulai mengganggu, saya rasa kau punya hak untuk memblokir. Dan ini bukan sesuatu yang tidak Kristen. Ya, ada buku bagus yang saya justru minta waktu itu penerbit untuk terbitkan sengaja. Ya, yang nulis namanya Gary Thomas. Judulnya Saatnya Menyingkir. When to Walk Away. Nah, ini buku bagus. Buku ini membuka mata saya bahwa untuk set boundaries terhadap orang-orang itu bukan sesuatu yang tidak Kristen. Itu sesuatu yang Kristen. Ya, Yesus pun beberapa kali juga menyingkir dari orang-orang tertentu yang emang nggak peduli sama buat apa, ya udah menyingkir aja. Kalau emang dia ditolak di sini ya dia cabut. Dia selalu bilang gitu, jangan nggak usah maksain untuk ada di situ, untuk nggak usah gitu. Jangan pikir kalau kita nolak orang, blokir orang itu nggak Kristen. Nah, kalau dia udah masuk dalam tahap teror dan eh, annoying seperti itu, saya rasa kita punya punya hak sebagai manusia ya, dan sebagai anak Tuhan untuk set boundaries. Nggak ada yang salah dari itu. Ya, apalagi kamu udah menjelaskan bahwa kamu nggak suka gitu loh. Jadi dia harusnya hormatin itu. Ya, ingat dalam kekudusan ada tadi namanya honor. Ya, ketika orang udah melanggar batas eh, penghormatan, ketika dia udah gagal menghormati sesamanya, kita punya hak untuk set boundaries untuk menentukan batas. Ya, dalam konteks ini memblokir. Saya rasa itu bukan sesuatu yang kurang Kristen. Tapi kan Tuhan menerima semuanya kan. Iya, kalau semua yang nembak lu terima, pacar lu banyak dong. Logikanya gitu ya. Jangan aneh-aneh deh. Ya nggak bisa, nggak mungkin semuanya lu terima juga. Ya, kalau parcel diterima semuanya nggak apa-apa. Tapi kalau tembakan nggak mungkin kan. Semuanya ini nembak bilang iya itu iya, tuh pacar lu banyak dong satu hari semua jadi pacar lu. Nggak semua yang nembak lu mesti lu terima gitu loh. Ya, jadi semua yang datang kepadaku tidak akan kutolak kan gitu ya, bukan itu konteksnya. Ya. Jadi jangan ayat tuh dipakainya dicucuk logi kan, harus tahu teologinya dasarnya apa, konteksnya apa. Makanya join untuk gerakan baca kita bersama ya, sama Oke. reunian gitu. Oke, terima kasih. Mungkin blokirnya di sini blokir untuk pagar jelas gitu ya, bukan Iya, karena blokir untuk ngejahatin dalam arti enggak lah. kamu sudah tidak jadi teman saya lagi, no Iya, gitu ya. iya. Mungkin bukan ke Tapi arah tapi sana. kalaupun ke sana juga menurut saya kita punya hak. Nanti kan Hmm. dia akan tiba-tiba gini, WA gue kok lu blokir sih? Kan gue udah bilang, maksudnya gue itu nggak nganggap lu itu secara teman, secara asmara. Oke, kita cuma teman, jadi please batasnya harus jelas gitu loh. Dan dia akan pasti kayak, oh gitu ya, yang gue lakukan mengganggu lo ya. Aduh sorry ya. Pasti ada gituannya. Cuma kalau dianya tersinggung dan bete apa ya, berarti dia kurang dewasa. Orang Itu dewasa. menanam kebencian nggak sih itu Kak Christopher? Ngerinya kan ada Enggak. rasa Itu namanya nembaknya set di situ. boundaries. Oke. Apalagi yang dia lakukan udah sesuatu yang kita, gini, udah sesuatu yang kita pernah tunjukkan bahwa kita tuh nggak suka gitu loh. Ya, kalau tiba-tiba diblokir bisa jadi itu satu langkah yang salah. Cuma kalau kita udah kasih tahu, please bro, apa jangan terlalu sering lah ngontek-ngontek gue, maksudnya di WA atau apa, kadang gue lagi sibuk lagi apa. Itu gue juga nggak punya ini lagi, kita sekali lagi gue tuh cuma anggap lu teman gue, maksudnya jangan terlalu intens seperti itu gitu loh. Kalau kita udah tunjukkan keberatan kita dan dia masih lakukan itu, kita punya hak untuk blokir. Cuma kalau tiba-tiba diblokir, nah itu dia problematik juga. Kita harus punya namanya memiliki social skill ya, untuk bisa dengan fair-fairan untuk bilang gitu loh, menyatakan Hmm. keberatan kita dengan hormat, dengan sopan ya, sebagai teman walaupun sama pelayan gitu ya. Kalau dia menyikapinya dengan tidak dewasa, ya berarti dia emang nggak dewasa dan itu bukan salah kamu. Ya, ini saya mungkin ini nggak tahu ini terakhir atau bukan, saya agak mungkin coba satu lagi yang ranahnya masih seperti ini. Misalnya contoh ya, ada orang yang deketin kita dan itu orang sama menggebu-gebu dan dia sampai di level kayak gini, kalau lu nggak terima gue bunuh diri. Ada yang kayak gitu. Bener gak? Itu bukan cinta, itu teror, itu ancaman namanya. Ya, itu udah obsesi, itu penyembahan berhala, itu bukan cinta itu. Dan itu menunjukkan ketidakdewasaan. Cuman anak kecil yang suka ngancem-ngancem kayak gitu. Ya nggak? Cuman anak kecil, ngambek, ngancem, ya, manipulasi, itu anak kecil. Dan gini, kalaupun kamu tolak dia dan dia bunuh diri, bukan salah kamu. Itu salah dia karena dia nggak dewasa. Sekali lagi, selalu banyak yang akhirnya terbeban karena itu. Aduh, akhirnya gue terima juga kak. Kenapa? Kan dia ngancem bunuh diri.
Takut gue kalau dia bunuh diri, ntar salah, salah. Enggak, bukan salah lu kalau dia bunuh diri, salahnya dia. Ya dong, bener nggak? Nah ini yang kita mesti lurusin nih. Kalau nggak, kita akan selalu hidup dalam tekanan itu. Banyak orang yang, ya saya banyak belajar dari buku tadi juga, When to Walk Away. Ya, bahwa ada orang-orang yang racunnya itu bentuknya adalah controlling. Ya, sesuatu itu toxic ketika dia udah mulai controlling. Dan ini berlaku dalam segala aspek, termasuk ini. Ya, ketika dia belum punya akses ke kita aja, baru kenal doang, udah bisa nembak dan ngancam mau bunuh diri, itu dia udah toxic duluan sebelum kita punya hubungan. Dan itu ngeri sekali. Ya, jadi sekali lagi, kalau kamu nolak dan dia bunuh diri, bukan salah kamu. Tuhan nggak akan, saya yakin, Tuhan nggak akan menanggungkan darahnya kepada tanganmu. Enggak. Ya, kecuali kamu yang tebar-tebar pesona, ya, memberikan harapan-harapan palsu. Dan akhirnya bikin dia tergila-gila. Ya, habis itu lu ghostingin tuh. Nah, itu sekali lagi hati-hati. Ya, hati-hati karena itu bentuk sekali lagi dari bukan kekudusan itu. Itu namanya eh, memperdaya. Itu namanya memperdaya. Dan Tuhan adalah pembalas dari semuanya itu. Ya, saya selalu bilang sama teman-teman saya yang tipenya tuh playboy, cap kupu-kupu gitu ya. Saya bilang lu tuh hati-hati. Kalau lu kasih harapan palsu ke anak Tuhan, itu namanya lu memperdaya dia urusan lu sama Tuhan. Saya selalu bilang gitu. Kalau lu nggak suka, please bilang aja nggak suka. Tuh, jangan kayak gitu, jangan dipermainkan gitu. Ya, saya sebagai temannya aja saya marah. Apalagi Tuhan yang tahu hatinya. Dan sekali lagi Tuhan itu Bapak. Kalau dia lihat anaknya dikerjain, saya yakin dia pasti nggak suka. Makanya penting bagi kita untuk belajar melihat ya, orang yang kita lagi berinteraksi, berelasi dengannya ini sesama anak Tuhan loh. Tuh loh. Ya, jadi kalau kita terganggu sama dia, kita tegur dengan sopan. Kalau kita nggak suka, kita tolak dengan sopan dan straightforward. Ya, jangan diperdaya dalam skala besar maupun kecil. Pokoknya jangan deh. Jangan ada saling memperdaya di antara kita. Itu sih, kita harus honor each other. Ya, saling menghormati. Itu sih paling. Terima kasih Kak Christopher. Ini sebenarnya mau berakhir karena waktu kita sudah semakin malam, tapi sepertinya terus berkembang pertanyaan demi pertanyaan. Mungkin satu lagi Kak Christopher ya. Ini dari Kak Fitri Simamora. Izin tanya ya Kak, apakah salah jika saya menginterogasi orang yang tertarik dengan saya dengan pertanyaan? Apa alasan dia tertarik dengan saya? Wah, ini gimana Kak Christopher? Justru bagus. Interogasi. Buat saya, Anda punya hak buat menginterogasi. Oke. Itu namanya Kak yang ketiga, kejelasan. Ya, sekali Mhm. lagi khusus buat Anda para perempuan, Anda berhak dapat kejelasan dari orang yang mendekati Anda. Sangat berhak. Sehingga nanti nggak perlu di tahun ketujuh tiba-tiba bernyanyi, mau dibawa kemana hubungan kita. Nggak perlu ada lagu itu. Lagu itu menunjukkan Anda tuh diperdaya selama ini. Ya, Anda punya hak, sekali lagi punya hak untuk menginterogasi. Pun dengan orang tuamu nanti ketika dia mendekati untuk minta restu untuk pacaran dengan Anda. Orang tua Anda juga punya segala hak untuk menginterogasi. Tapi dimulai dari Anda dulu. Jangan sampai orang tua Anda interogasi, Andanya ya jalanin aja dulu. Elah, jangan. Jangan, jangan. Sekali lagi Anda punya segala hak untuk itu. Ya karena ini hati, bukan mainan. Jadi kalau ada yang mau deketin, please dengan best intentions. Bukan untuk mempermainkan, karena gue nggak punya waktu untuk bermain-main. Oke, ini hati nih, bukan mobil yang bisa dites drive. Jadi sekali lagi kita punya hak untuk menginterogasi. Dan saya berharap justru para perempuan punya kesadaran itu. Bahwa Anda memiliki hak dan bahkan menurut saya kewajiban untuk menginterogasi. Anda wajib dong. Ya dong, Anda berhak tahu orang yang lagi ngedekatin Anda nih kayak gimana orang. Itu yang harus dimiliki, kecerdasan demikian. Menurut saya harus dimiliki. Soalnya kadang ya tadi ketika udah asmara udah mulai meracuni kan, kayak Agnes mau bilang, cinta ini kadang-kadang tak ada logika gitu. Tiba-tiba gara-gara ditaksir jadi ya, yang tadinya pinter jadi kurang gitu, kurang pinter. Bahkan bukan akal sehat tuh udah hilang atau kemana kan lagi ditaksir. Jangan. Ya, sekali lagi interogasi itu satu bagian yang kalau saya punya anak perempuan saya akan wajibkan dia untuk menginterogasi siapapun yang menawarkan apapun dari nganterin pulang, apalagi sampai mau pacaran kan gitu.
Nganterin pulang harus interogasi dulu. Bisa nyetir nggak lu? Nyetirnya ngebut nggak? Kan gitu. Ini ke rumah gua apa ke rumah bapak kan gitu. Yang mesti jelas gitu loh. Ke rumah bapak mati dong. Ya, tapi kadang gitu kan, lu balik sama siapa? Bareng gua deh gitu. Interogasi dulu. Si lu nembak apa kayak nggak apa-apa. It's okay. Nyari aman, it's okay. Ya, safety itu sesuatu yang harus eh, dicari justru. Karena banyak perempuan tuh harusnya nyari itu. Kayak ada orang yang bilang kayak gini, ah susah lah sama dia matre. Enggak, dia bukan matre, dia nyari safety. Ya dari dulu ketika dia makan sama orang tuanya nggak pernah kurang. Ya selalu disediain apapun yang dia perlu, papanya berusaha provide, bukan walaupun bukan orang kaya. Kenapa dia berfokus ke materi? Karena dia perlu keamanan yang sama yang diberikan oleh orang tuanya. Dan itu bukan matre, itu namanya realistis menurut saya. Ya, nggak harus tempat yang mewah, tapi please, lu bisa kasih gue makan nggak? Itu pertanyaan yang bagus. Ya jangan sampai dari pacaran belum kerja sampai udah pacaran tahun ke-7, udah tunangan masih belum kerja juga. Enggak kagak jelas yang kayak gini gitu loh. Ya, karena banyak yang kayak gitu dengan berbagai alasan gitu loh. Nggak pernah bisa keep a job. Ya namanya belum dewasa kalau dalam konteks kita tadi ya, belum siap berarti. Ya kan, meninggalkan ayah ibu bicara tentang kemandirian. Yang nggak harus punya banyak, tapi harus mandiri. Dan itu bicara kedewasaan. Dan sekali lagi, kalau soal asmara, bukan mainan bocil. Ya, kalau dia dipenuhi dengan alasan, bukan dengan upaya, berarti dia bocil. Karena cuma bocil sekali lagi yang suka bikin alasan. Habis dia sih, kan gitu. Anak kecil kan suka gitu. Udah jelas dia ngaco, bukan minta maaf, malah habis dia sih, habis kamu sih. Kalau kamu nggak kayak gini, itu dia. Habis Tuhan sih, lebih parah lagi. Ya, Tuhan kok disalahin. Jadi ini sedikit nasihat lah. Sekali lagi Anda punya hak untuk menginterogasi. Ya, Karena hubungan ini adalah untuk ke depannya. betul, betul. Sekali lagi itu hati bukan nggak bisa dites drive ya. Ya. Harusnya tidak, emang mestinya nggak dipermainkan dan berhak untuk menginterogasi untuk menjelaskan bahwa orang ini serius apa enggak atau dia mau main-main. Kalau dia mau main-main mau coba-coba mending cari yang lain karena gue bukan buat dicobai. Betul ya. Jangan mencobai. Enggak, itu kata-kata Yesus. Jangan mencobai Tuhan Allahmu gitu bukan. Jangan mencobai anak Tuhan. Maksudnya enggak. Gue mau nyari yang serius bukan mau coba-coba. Jadi it's okay. Hard questions salah satu yang harus uh, apa ya berikan ketika lagi pacaran juga sama. Jangan ngomongin yang seru-seru aja, yang happy-happy. Nggak nanya tuh yang berat-berat gitu loh. Ya tujuannya nanti lo gimana, lo punya visi hidup tuh seperti apa. Ya lu udah bangun, lu mengupayakan apa. Sekolah lu sampai mana. Pertanyaan-pertanyaan yang gitu, yang berat gitu. Yang kalau lu minta sesuatu dari Tuhan, Tuhan gak kasih. Responnya seperti apa gitu. Yang gitu-gitu tuh pacaran tuh harus dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Gini, kalau orang menolak untuk menanyakan hard questions, dia akan punya pernikahan yang lemah nanti. Ya kan nanti kaget-kaget dia. Karena hal-hal yang mesti diobrolin dari sebelumnya, nggak pernah diobrolin. Katanya dia harus diterima kenyataan itu di pernikahan dan itu pahit. Mendingan pahit-pahitan di awal deh, biar bisa manis gitu loh. Ya, dibanding manis-manis di depan katanya jadi pahit karena nggak pernah realitanya nggak pernah dibahas gitu. Karena udahlah, gue udah capek kerja, kita lagi pacaran, udah ngomongin yang ringan-ringan aja gitu. Akhirnya nanti pas menikah ya, wek 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 wek. Ya, jangan deh, jangan. Oke. Makan hati. Nanti pas pernikahannya justru kita akan terkaget dengan akhirnya makan hati dengan pilihan kita. Dan takutnya, apakah ini benar pilihanku ya Tuhan? Akhirnya jatuhnya menyalahkan Bapak. Nah, oke. Itu dia. Dan Ya. bukan masalah lamanya pacaran kalau gitu ya. Untuk bisa mengetahui dia lebih dalam ya. Betul. Pengenalan itu nomor satu. Bukan, bahkan bukan kenalannya di mana. Ada orang yang suka nanya gitu. Lester, kalau kita kenalnya dari aplikasi pacaran gimana? Nggak ada masalah. Yang penting pengenalannya yang nggak boleh di skip. Kenalan bisa di mana aja. Ada lagi bawa fotokopian tiba-tiba tabrakan. Dish, aduh sorry. Cie. Jadian, merit itu kan ada juga. Cara kenalan bisa di mana aja, tapi pengenalan jangan di skip. Ya, jangan pernah jadian sama yang lo nggak kenal. Jangan sama sekali jangan. Ya tak kenal maka tak sayang. Kalaupun langsung sayang tanpa kenal berarti itu nafsu. Jadi hati-hati. Ya, nafsu itu selalu bawa kita ke kebinasaan. Jadi pengenalan jangan di skip. Kenalan bisa di mana aja. Sekali lagi bisa dikenalin orang,
dijodohin orang tua, ada loh hari gini masih juga, tapi nggak ada problem, namanya juga ternyata emang pasangannya kan. Walaupun mulanya kayak gue nggak banget sih sebenarnya kenal sama suami gue, dijodohin sama emak gue, tapi ya ternyata pas kita kenalan gitu ternyata cocok sampai hari ini tuh. Itu dia pengenalannya yang nggak boleh di skip. Ya pacarannya juga nggak boleh buru-buru kalau menurut saya, karena pengenalan itu perlu waktu ya, ya perlu waktu. Jadi buat saya setahun itu ideal sih, paling cepat. Kalau di bawah itu pasti kita buru-buru itu, menurut saya ideal. Jadi Kalau sebelum pacarannya itu Kak, berarti. kalau sebelum pacaran harus ada namanya bersahabat. Menurut saya itu lebih aman. Persahabatan ini cukup, ya ini saya nggak ada waktu buat ngomong ini ya. Persahabatan ini cukup di skip. Padahal dia justru yang paling aman untuk mengenal seseorang. Karena ketika bersahabat kita nggak punya agenda asmara. Agenda asmara bikin orang tuh jadi pencitraan. Susah loh mengenal aslinya orang kalau dia lagi bangun pencitraan. Ya, jadi jangan langsung pacaran. Temenan dulu yang benar. Baru habis itu sahabatan dulu juga nggak apa-apa. Kita uji aja nggak apa-apa gitu loh. Ya benar-benar tanpa asmara, benar-benar pure ngelihat dia nih jadi dirinya sendiri, kita jadi diri kita sendiri, kita bisa nyambung nggak gitu. Nah dari situlah ya harusnya, nah persahabatan ini cukup di skip sih sayang ya, cukup kurang populer sih, dari kenalan, temenan bentar, terus jadian, langsung married gitu ya. Padahal persahabatan bahkan menurut saya pribadi ya harus bahkan dipersu juga dikejar ketika udah menikah loh. Ya, makanya ada lagu itu kan dari um, uh, Jason Mr. A to Z, Jason Mraz. Lucky I'm in love with my best friend. Ya. Gue beruntung bisa married sama best friend gue. Artinya orang yang paling gue kenal dibanding yang lain-lain. Ya, sahabat gue sendiri. Gitu. Dan itu Alkitabiah ya. Di Kidung Agung ya, kalau nggak salah ya. Inilah dia kekasihku dan sahabatku. Kata-kata itu. Ya, apa? She is my lover and my friend. Dan itu penting. Ya, jadi persahabatan jangan sampai nggak punya. Ya, jangan sampai kenal bentar, dikenalin siapa terus langsung pacaran. Jangan. Persahabatan tuh tempat pengenalan paling efektif, bukan pacaran loh. Ini mungkin terdengar kontroversial, tapi ini yang saya percaya. Karena sekali lagi, kalau udah ada asmara, biasanya udah dipenuhi pencitraan. Sulit untuk menerima orang apa adanya kalau dia lagi pura-pura. Ya, jadi mendingan bersahabat lah. Dalam persahabatan kita bisa jadi diri kita sendiri, dia bisa jadi diri sendiri. Nah, kita saling mengenal tuh. Semua jelek-jeleknya, bagus-bagusnya kita bisa deal with it nggak? Ya, kalau bisa, silakan masuk ke jenjang berikutnya. Kalau enggak ya jangan gitu. Ya, jadi pacaran sekali lagi bukan tempat yang tepat untuk saling mengenal. Persahabatan itulah tempat yang tepat. Jadi jangan buru-buru ya. Sekali lagi, balik lagi ke Kidung Agung tadi. Ya kan, do not excite love, don't stir it up until the time is ripe and you are ready. Ya, jangan. Kalau belum siap, jangan. Itu sih. Kadang malah kalau bukan pacaran atau pacarannya nunggu kesiapan lama sekali, akhirnya malah kita jagain jodoh orang. Nah, itu Nah, yang itu dia. serem di situ. Itu perlu. Sekali lagi, hikmat juga perlu. Maksudnya kalau udah kelamaan ya ini udah nggak wise. Udah nggak bijak gitu loh. Ya, terus juga ya kerap kali yang kita bilang itu maksudnya ini idealnya kan gini ya. Cuma kadang orang, aduh saya udah umur segini Pak, nggak sempet tuh sahabatan. Gitu. Jangan deh, mendingan lu tahan-tahan dikit maksudnya. It's okay lah. Kadang orang suka gitu kayak orang tua udah pengen gendong cucu misalnya. Ya, ini dia nih. Soalnya saya udah deadline nih, ntar lagi udah nggak bisa hamil di umur segini misalnya gitu ya. Ada yang suka gitu loh. Akhirnya buru-buru tuh, semuanya diburu-buru. Akhirnya bener tuh. Lu akhirnya terjebak married sama orang yang bener-bener ternyata kalau lu udah kerja gitu ya. Biasanya di umur tinggi kan tuh udah kerja, udah solid, tabungan udah ada. Ternyata dia pengen ngincar itu. Dia ternyata bukan nyari istri, ternyata dia nyari ibu. Dia jadi kayak dia jadi kayak anggap lu emaknya gitu ke mak bagi duit doang mau jajan sama teman-teman kan gitu. Kayak apa sih? Nah, itu yang terjadi tuh terjebak gitu loh. Aku temukan banyak yang di umurnya tinggi, perempuan khususnya, jadi lebih apa ya, lebih mudah untuk jadi sama siapa aja akhirnya kejebak. Dan itu mengerikan sih. Ya, jadi saya berdoa biar nggak ada lagi kasus-kasus yang demikian. Karena ini cukup ada di sekeliling saya. Dan saya sedih. Ya, jadi sama yang gua kayak ganteng apa gimana, kayaknya solid apa segala rohani, ternyata manipulatif. Jadi mendingan kasih waktu lebih banyak lagi. Oke lah dalam tanda kutip misalnya melewati masa untuk punya anak misalnya untuk hamil kita bisa angkat anak. Kita bisa gedein anak rohani. Itu lebih karena sekali lagi keturunan ilahi. Ayatnya jangan lupa. Keturunan ilahi bukan cuma keturunan. Ya. Jadi jangan dikerdilkan. Setiap ayat tuh harus tahu konteks sehingga nggak dikerdilkan ayatnya.
gitu, nggak kalau bahasa kasar tuh ayatnya nggak diperkosa gitu. Nah itu pentingnya sekali lagi makanya baca Alkitab, ya merenungkan sungguh-sungguh, mendalaminya, ya, dan ini sentral sih menurut saya. Ya, Oh, menarik sekali. Mungkin kita akan ada obrolan lagi nih untuk menjelang pernikahan, ya, karena terkadang ada yang namanya tuntutan budaya, tuntutan orang tua, hmm, tuntutan usia, ya, ya, yang dimana mengharapkan kita untuk cepat-cepat. Ini torpedo Jepang udah mau menyerang kapal nih, ntar lagi gitu kan. Ya ini bahaya sekali. Nanti keburu kau diambil orang dan sebagainya gitu. Ya kita nanti akan lebih menggali itu ya, Kak Christopher ya, suatu saat nanti ya, dengan boleh. teman-teman semuanya. Karena malam semakin larut, tapi perbincangan semakin panas gitu. Oke, mungkin teman-teman semuanya, rekan-rekan terkasih, sampai saat ini saja kita akan menyelesaikan perjumpaan kita dengan Kak Christopher. Sungguh hebat dengan materi yang sudah dipaparkan, tapi jangan takut, materi ataupun tayangan ini akan kami ulas kembali, akan kami tayangkan kembali di platform YouTube dari Scripture Union Indonesia di hari Senin. Kami akan menayangkan ulang lagi tepat pukul 5 sore. Jadi teman-teman dimanapun, kapanpun bisa menyetelnya, menontonnya kembali, dan mungkin menyebarluaskan kepada teman-teman yang lain yang belum sempat menontonnya atau mendengarkan materi dari Kak Christopher. Karena itulah kami dari Scripture Union Indonesia mengaturkan terima kasih kepada Kak Christopher sebagai narasumber di acara kami di Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia dengan tema Relationship Journey to the Future. Jadi kami hari ini sungguh sangat terberkati dengan materi yang sangat luar biasa dan diskusi yang begitu hangat bahkan panas yang tidak mau berhenti ya. Jadi kita akan ada season-season berikutnya dengan Kak Christopher. Oke. Rekan-rekan semuanya, ada beberapa informasi dari kami tentunya dengan teman-teman lewati. Jadi bagi teman-teman semuanya atau yang punya rekanan atau punya adik di usia 14 sampai 18 tahun, kami ada acara di sini International Student Camp yang akan kami laksanakan di daerah Bogor. Waktunya adalah di tanggal 26 Desember sampai dengan 1 Januari 2025, di mana kita akan berjumpa dengan teman-teman di berbagai negara seperti Jepang, Korea, Singapura, Hong Kong, Malaysia, dan berbagai daerah di Asia atau negara di Asia lainnya, di mana kita bisa saling sharing, kita bisa tahu kenal budayanya, dan juga kita akan memperkuat iman, karena bukan hanya sekedar game, bukan hanya sekedar fun, tapi juga ada pertumbuhan iman di sana. Jadi, mari kita sebarkan kabar gembira ini kepada adik-adik kita, remaja kita, mungkin di gereja, atau mungkin adik kita sendiri untuk bisa ikut di acara International Student Camp. Baik, acara selanjutnya ini menyambut usia 55 tahun dari Scripture Indonesia, yang dimana lagi kami akan berulang tahun. Kami mengundang teman-teman semua gitu ya untuk menulis dengan tema, pentingkah peran para church di mata gereja dalam membangun iman jemaat? Ya, teman-teman mahasiswa nih yang suka menulis gitu ya, suka menulis paper karena lagi tugas gitu. Jadi sembari mengerjakan tugas paper mungkin ada di waktu luangnya bisa membuat tulisan sesuai dengan tema kami, dan mohon bisa ikut acara memeriahkan ulang tahun kami ini. Tentu saja ada hadiahnya di mana 10 tulisan akan kami pilih menjadi juara dan masing-masing mendapatkan sertifikat dan uang 1.500.000. Syarat dan ketentuan bisa menghubungi rekan kami, Petra Agung Haryono, dengan nomor telepon yang sudah tertera pada slide. Dan informasi berikutnya, nah di situ ada terpampang orang juri yang sudah kita kenal, Pastor Christopher. Acara apa ini? Acara ulang tahun kami juga, Scripture Indonesia, bersama dengan Kak Kristi Melea, di mana ada lomba TikTok competition. Wow, ini bagaimana syaratnya dan sebagainya. Tentu saja pemberitahuannya, syarat-syaratnya silakan menghubungi Mbak Vika. Mbak Vika ini juga adalah dari mahasiswa FPPRI gitu ya. Dan usia kategorinya ada di remaja usia 13 sampai 17 tahun dan pemuda 18 sampai 20 tahun. Temanya adalah problematika remaja yang berkaitan dengan iman dan pengharapan. Jadi, mari teman-teman kita bikin video yang untuk memperlihatkan tentang tema iman dan pengharapan seperti apa. Jangan takut, ada hadiahnya. Juara 1,5 juta rupiah menanti rekan-rekan. Mari ikut serta dalam lomba ini. Teman-teman semuanya,
Kami mohon juga kehadiran teman-teman untuk ikut di acara kami di Sejenak Bersama Scripture Indonesia 2 minggu mendatang, tepatnya di tanggal 14 Juni, di mana kita akan sama-sama menggali tema ibadah ritual versus aktual. Apakah ibadah kita selama ini hanya sekedar ritual belaka saja? Duduk diam, beribadah dengan tenang, tapi tidak ada aktualisasi akan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menggali dari kitab Amos pasal 5 ayat 4-6 dan kita akan difasilitasi oleh Pak Erdian Semiring sebagai fasilitator kita atau narasumber kita di 2 minggu ke depan di acara Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Demikian informasi dari kami dan sebelum menutup acara ini, mohon kesediaan Kak Christopher untuk membuat kesimpulan dan doa penutup. Silakan. Ya, seperti yang tadi aku bilang, kita tadi bicara tentang 3K tadi ya. Ternyata itu berlaku utamanya buat kita, bukan buat pasangan kita dulu. Jadi sebelum nyari anak Tuhan, penting untuk menjadi anak Tuhan. Karena idealnya Tuhan nggak akan mempertemukan anaknya atau mempersatukan anaknya dengan yang bukan anaknya. Ya penting untuk kita sekali lagi menjadi, baru mencari anak Tuhan. Dan 3K tadi adalah eh, kriterianya ya. Buat kita pribadi, baru buat nanti orang yang akan dipertemukan sama Tuhan dengan kita. Sebelum kita ketemu jodoh dari Tuhan, pastikan kita jomblo untuk Tuhan. Itu idenya. Ya, yang jomblonya bukan buat Tuhan, nggak siap dipertemukan dengan jodoh yang dari Tuhan. Ya, itu paling, dan izinkan aku tutup dalam doa, teman-teman. Bersyukur Tuhan buat malam ini, makasih buat hadiratmu dengan firman-Mu. Kami bersyukur Engkau menuntun kami dalam pilihan yang nggak boleh salah. Pertama, kami nggak boleh salah pilih Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan yang memilih kami sebelum kami memilih-Mu. Makasih ya Yesus. Dan kedua, kami nggak boleh salah pilih pasangan hidup. Dan kami berdoa biar hikmat dari Tuhan melalui firman-Mu dan tuntunan Roh Kudus yang membantu kami untuk memilih yang tepat, dan lebih dulu adalah menjadi yang tepat. Yang bersyukur buat Scripture Union Indonesia, bersyukur buat acara ini. Kami berdoa buat semua yang ikut, biar apapun firman Tuhan ditabur yang keluar dari mulutmu berasal dari hatimu ya Tuhan, nggak jatuh di sembarang tempat, tapi jatuh di tanah hati yang tepat, sehingga bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Kami berdoa untuk masa depan kami, yang percaya masa depan kami aman di tangan Tuhan. Makasih ya Bapa, kami minta bantuan Roh Kudus untuk jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Kami tutup acara ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.